Kupenjarakan kakak ipar yang tega memfitnahku, wanita gila yang ubah wasiat ayah mertua agar harta warisan yang jatuh ke tanganku dan suamiku daripada kakak ipar. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Ruangan ber-AC itu terasa pengap bagai oven. Meski suhu di dalamnya justru membuat bulu kuduku merinding. Kursi kulit hitam yang kududuki terasa dingar menusuk tulang punggung. Seolah menyesuaikan diri dengan suasana hati semua orang yang hadir di ruang kerja Notaris Tono siang itu. 8 hari sudah sejak kepergian ayah mertua, tapi luka kehilangan itu masih terasa segar, seperti lukisan yang belum kering benar. Aku duduk mematung di antara Mas Dava dan Mbak Diva, merasakan ketegangan yang menggelayuti ruangan mewah bercat krem itu. Notaris Tono, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal, dengan hikmat membuka amplop coklat tebal yang berisi wasiat terakhir almarhum. Semoga almarhum tenang di sisinya, gumam Notaris Tono rendah sebelum mulai membacakan isi dokumen resmi itu. Tangannya yang memegang kertas sedikit gemetar, seolah memahami betapa pentingnya momen ini bagi kami semua. Aku menyelipkan tanganku ke dalam genggaman Mas Dava. Telapak tangannya yang biasanya hangat, kini terasa dingin dan lembab. Dari sudut mataku, kulihat Mbak Diva duduk tegak, kedua tangannya tergenggam erat di pangkuannya. Wajahnya yang biasanya ramah, kini terkunci rapat bagai benteng yang siap diserang. Pada hari ini, tanggal 15 Maret, telah dibacakan wasiat dari almarhum Bapak Hendar Wijaya. Suara Notaris Tono terdengar jelas di ruangan yang senyap. Detak jantungku berdegup kencang, menebak-nebak isi wasiat yang akan menentukan masa depan keluarga besar ini. Saat Notaris Tono sampai pada bagian pembagian warisan, napasku seolah tertahan. Kepada putra kami, Dava Wijaya, dan menantu kami, Jihan Wijaya, kami mewariskan 70% dari seluruh harta kekayaan, termasuk kepemilikan penuh atas PT Wijaya Kreasi Mandiri. Apa? Teriak Mbak Diva tiba-tiba, melompat dari kursinya. Wajahnya yang cantik itu memerah, matanya membelalak tak percaya. Itu tidak mungkin. Ayah pasti tidak dalam kondisi sadar ketika membuat wasiat ini. Mas Dava mengeratkan genggamannya pada tanganku. Diva, tenanglah, katanya dengan suara rendah tapi tegas. Tenang? Bagaimana mungkin aku tenang? Mbak Diva menatap kami dengan pandangan penuh kebencian. Kau, Dava, masih terlalu muda dan naif. Dan kau, Jihan. Ia menudingku dengan jari gemetar. Kau telah meracuni pikiran ayah. Kau pasti yang berada di balik semua ini. Aku tercekat, tak menyangka tuduhan itu akan dilontarkan begitu cepat dan langsung. Mbak Diva, aku. Jangan pura-pura tidak tahu, potongnya dengan suara tinggi. Selama setahun terakhir, kau yang selalu menemani ayah kemana-mana. Kau yang mengatur jadwal dokter, mengantarnya kontrol, bahkan mengurus makannya. Sekarang aku tahu alasannya. Kau sedang memanipulasi seorang tua yang sakit-sakitan. Air mata mulai menggenang di mataku. Aku melakukan semua itu karena mencintai ayah, bukan? Cinta? Hardik Mbak Diva dengan nada sinis. Cinta pada hartanya, maksudmu? Notaris Tono terbatuk, mencoba mengambil alih kendali situasi. Ibu Diva, wasiat ini dibuat dengan sangat sah dan disaksikan oleh 2 saksi yang kredibel. Almarhum dalam kondisi pikiran yang jernih ketika menandatanganinya. Mbak Diva tertawa getir. Saksi? Siapa saksi-saksimu? Pasti orang-orang bayaran Jihan ini. Enough, Diva. Suara Mas Dava menggelegar di ruangan itu untuk pertama kalinya. Ia berdiri, menatap kakak kandungnya dengan pandangan yang sedih dan kecewa. Ayah telah membuat keputusannya dengan bijak. Aku telah bekerja di perusahaan itu selama 10 tahun, sementara suamimu dan kamu hanya menikmati hasilnya tanpa pernah turun tangan langsung. Jadi sekarang kau membandingkan, desis Mbak Diva dengan mata berapi-api. Kau pikir karena kau bekerja keras, kau berhak mengambil semuanya? Apa hakmu? Hakku. Mas Dava menghela napas panjang. Ayah tahu persis apa yang dilakukannya. Dia tahu aku dan Jihan yang akan melanjutkan visinya.
bukan menghabisi warisannya untuk hidup mewah seperti yang selalu kalian lakukan. Melihat Mbak Diva terdiam, dengan wajah pucat dan tangan masih gemetar, aku tahu ini baru awal dari badai yang akan datang. Konflik ini tidak akan berhenti di ruang notaris saja. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, yang sedang mengintai di balik tatapan mata Mbak Diva. Sesuatu yang membuatku merinding. Notaris Tono menutup dokumen dengan hati-hati. Proses pembacaan wasiat telah selesai. Apakah ada yang ingin bertanya lebih lanjut? Mbak Diva mengambil tas Hermesnya dengan gerakan kasar. Oh, pasti masih banyak yang akan kutanyakan, Pak Notaris. Banyak sekali. Ia menatapku dan Mas Dava bergantian, matanya berbinar dengan tekad bulat. Percayalah, ini belum berakhir. Ia membalikkan badan dan meninggalkan ruangan dengan langkah tegas, meninggalkan kami dalam keheningan yang tak kalah mencekamnya. Saat itu, aku baru menyadari, pertempuran untuk warisan ayah mertua baru saja dimulai, dan pertempuran itu akan mengubah hidup kami selamanya. Keesokan hari setelah pembacaan wasiat, udara di rumah kami yang biasanya damai terasa berbeda, seakan-akan diracuni oleh sisa-sisa kemarahan dan kekecewaan yang dibawa Mbak Diva dari kantor notaris. Aku berusaha menjalani rutinitas pagi seperti biasa, menyiapkan sarapan untuk Mas Dava yang tampak lebih pendiam dari biasanya. Matanya sayu, dan lingkaran hitam di bawahnya mengisahkan sebuah malam yang panjang tanpa tidur nyenyak. Kami duduk berhadapan di meja makan, tapi tidak seperti biasanya di mana kami akan bercerita tentang rencana hari ini. Pagi itu kami diselimuti keheningan yang awkward dan menyakitkan. "Kamu tidak apa-apa, Dav?" tanyaku akhirnya, memecahkan kesunyian yang mulai terasa menusuk. Dia menghela napas panjang, menatap secangkir kopi di tangannya. "Aku khawatir dengan Diva, Ji. Aku mengenalnya. Dia tidak akan menerima ini begitu saja." "Apa yang bisa kita lakukan?" tanyaku lembut, merasa bersalah tanpa alasan yang jelas. Seolah-olah warisan yang diberikan ayah mertua dengan sukarela adalah sebuah dosa yang kami lakukan. "Kita tunggu," jawab Mas Dava singkat. "Kita lihat apa yang akan dilakukannya." Tapi dia mengangkat matanya, menatapku dalam-dalam. "Kita harus siap, Jihan. Siap menghadapi apapun." Kekhawatiran Mas Dava ternyata bukan tanpa alasan. Hanya dalam hitungan hari, bisik-bisik mulai berhembus. Telepon dari keluarga besar yang biasanya hanya sekadar menanyakan kabar, kini terasa berbeda. Bibi Ani, adik dari almarhumah ibu mertua, meneleponku siang itu dengan suara berlapis-lapis. "Jihan, sayang, bagaimana keadaanmu?" tanyanya, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku waspada. "Aku baik-baik saja, Bibi. Ada yang bisa kubantu?" "Begini, Jihan." Suaranya menjadi berbisik. "Aku dengar dari beberapa sumber bahwa wasiat Hendar almarhum ayah mertuamu diubah di detik-detik terakhir. Benarkah?" Hatiku langsung berdebar kencang. "Siapa yang bilang begitu, Bibi?" "Oh, tidak usah khawatir tentang itu. Tapi sebagai keluarga, kita harus jujur satu sama lain, bukan? Jika ada sesuatu yang tidak beres, kita harus bicara." Aku menahan napas, berusaha tetap tenang. "Bibi, wasiat itu sah dan dibuat ayah dengan kesadaran penuh. Notaris Tono sudah menjelaskan." Ya, aku tahu," potongnya cepat. "Tapi kau tahu, kan, kondisi Hendar di akhir hayatnya? Kadang-kadang orang sakit bisa mudah dipengaruhi, apalagi oleh orang terdekatnya." Percakapan itu meninggalkan rasa pahit di mulutku. Ini baru permulaan. Beberapa hari kemudian, kami diundang untuk makan malam keluarga di rumah Paman Heru, kakak dari ayah mertua. Awalnya aku berpikir ini adalah upaya untuk merajut kembali hubungan keluarga yang mulai renggang. Ternyata, itu adalah sebuah kesalahan besar. Saat kami tiba, suasana sudah terasa tidak nyaman. Mbak Diva dan suaminya, Mas Rendra, sudah lebih dulu datang. Mereka duduk di sofa utama, dikelilingi oleh beberapa sepupu dan bibi. Saat kami masuk, semua mata tertuju pada kami, dan obrolan yang tadinya ramai tiba-tiba terputus. Akhirnya datang juga sang ahli waris, sapa Mbak Diva dengan senyum tipis. Suaranya terdengar manis, tapi matanya dingin. "Sudah, Div,
bisik Mas Rendra, suaminya, tampak tidak nyaman. Kenapa? Aku hanya bercanda, katanya sambil tertawa kecil. Tapi tawanya itu tidak sampai ke matanya. Makan malam berlangsung dengan ketegangan yang nyaris bisa diiris dengan pisau. Paman Heru berusaha mencairkan suasana dengan menceritakan kenangan tentang ayah mertua. Tapi setiap kali ada kesempatan, Mbak Diva selalu menyelipkan komentar-komentar yang menusuk. Ayah memang selalu sayang pada Dava, katanya sambil menyendok sup. Tapi aku tidak menyangka dia akan melupakan anak perempuannya sendiri. Atau mungkin ia menatapku. Ada orang lain yang membuatnya melupakan. Mas Dava meletakkan sendoknya dengan agak keras. Diva, cukup. Aku hanya berbicara fakta, Dav. Ayah tidak pernah seperti ini sebelumnya. Tiba-tiba saja semua berubah setelah. Ia sengaja tidak melanjutkan, tapi semua orang di meja tahu apa yang dia maksud. Setelah aku sering menemani ayah mertua. Setelah makan malam, saat para pria berkumpul di teras, aku pergi ke dapur untuk membantu para wanita membersihkan. Di sanalah segalanya menjadi semakin buruk. Jihan, panggil Mbak Diva saat aku sedang mencuci piring. Aku ingin bicara berdua denganmu. Aku mengangguk, meski hati sudah berdebar-debar. Kami menuju taman belakang yang sepi. Aku akan bertanya langsung, katanya begitu kami sendirian. Apa yang kau lakukan pada ayah selama bulan-bulan terakhirnya? Aku terkesima. Apa maksudmu, Mbak? Kau tahu persis maksudku, suaranya meninggi. Ayah berubah total. Dia tiba-tiba mempercayaimu dengan segala sesuatu, bahkan hal-hal yang biasanya dia bicarakan padaku. Lalu wasiat itu, dia mengubah wasiat yang sudah dibuat bertahun-tahun lalu. Apa yang kau lakukan padanya? Apa kau meracuni pikirannya? Air mata mulai menitik di mataku. Aku tidak melakukan apa-apa, Mbak Diva. Aku hanya merawatnya, mencintainya seperti anak sendiri. Cinta, hardiknya. Matanya menyala-nyala. Jangan buat aku tertawa. Kau hanya seorang pendatang yang kebetulan menikah dengan adikku. Kau pikir kami tidak tahu niatanmu yang sebenarnya. Aku mencintai Mas Dava, dan aku mencintai keluarga ini. Cinta, ulangnya dengan ejekan. Cinta pada harta kami, maksudmu. Kau pikir aku tidak melihat caramu memandangi perhiasan ibu? Caramu mengagumi rumah ini? Kau adalah seorang pemburu harta yang berpura-pura suci. Aku gemetar, tidak percaya dengan tuduhan keji yang dilontarkannya. Itu tidak benar. Simpanlah pembelaanmu, potongnya dengan dingin. Tapi ketahuilah, aku tidak akan membiarkanmu mengambil warisan yang seharusnya menjadi hakku. Aku akan buktikan bahwa kau telah memanipulasi ayah, dan wasiat itu tidak sah. Dia berbalik dan pergi, meninggalkanku sendirian di taman yang gelap, dengan hati remuk dan pikiran kalut. Saat itulah aku menyadari bahwa ini bukan lagi tentang warisan. Ini adalah perang yang ditentukan oleh Mbak Diva, dan dia tidak akan berhenti sampai salah satu dari kami hancur. Sepekan setelah insiden makan malam di rumah Paman Heru, udara di sekeliling kami mulai terasa semakin beracun. Awalnya hanya bisik-bisik samar, tapi kini fitnah itu mulai menunjukkan wajah aslinya yang lebih keji dan terorganisir. Aku yang biasanya bebas keluar masuk lingkungan rumah besar keluarga Wijaya, kini mulai merasakan tatapan aneh dari tetangga-tetangga dekat. Beberapa bahkan tak lagi membalas sapaan ramahku, atau tiba-tiba mengalihkan pandangan ketika aku lewat, seolah-olah aku membawa wabah mematikan. Suatu sore, ketika aku sedang merapikan berkas-berkas ayah mertua di perpustakaan rumah, teleponku berdering. Itu dari Sari, sepupu Mas Dava yang paling akrab denganku. Ji, kita perlu bicara. Suara Sari terdengar gugup. Bisa kita ketemu di kafe dekat rumahmu? Jangan ajak siapa-siapa. Hatiku langsung cemaskan. Setengah jam kemudian, aku sudah duduk berhadapan dengan Sari di kafe yang sepi. Wajahnya yang biasanya cerah kini tampak keruh. Apa yang terjadi, Sar? Tanyaku langsung kepada intinya. Sari menarik napas dalam. Jihan, aku dengar ada kabar buruk yang disebarkan tentangmu. Tangannya gemetar memegang cangkir kopi. Mbak Diva bilang ke keluarga bahwa kamu punya masalah kejiwaan. Dunia seolah berhenti berputar. Apa?
Dia bilang, kamu mengalami gangguan jiwa pasca keguguran tahun lalu. Sari menatapku dengan mata penuh keprihatinan. Katanya kamu sering mengamuk, melihat hal-hal yang tidak ada, dan berbahaya untuk diri sendiri dan orang lain. Aku terduduk lemas, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Tapi, itu tidak benar. Aku hanya sesekali pergi ke terapis untuk konseling pasca keguguran. Itu saja. Itu normal. Aku tahu, Ji. Sari memegang tanganku. Tapi dia menyebarkan ini ke seluruh keluarga. Bahkan, dia punya bukti. Bukti apa? Tanyaku dengan suara bergetar. Sari mengeluarkan teleponnya dan menunjukkan beberapa foto. Foto-foto itu memperlihatkanku di pemakaman ayah mertua. Wajahku yang sembab dan penuh air mata. Tubuhku yang limbung hingga harus ditopang Mas Dava. Dan beberapa potret close-up di mana aku tampak sedang berbicara sendiri. Ini diambil di pemakaman, protesku. Aku sedang berduka. Tentu saja aku menangis. Dan aku tidak berbicara sendiri, aku sedang berdoa. Dia juga bilang, lanjut Sari dengan suara hampir berbisik, bahwa kamu pernah mencoba melompat dari balkon lantai 2 rumahmu bulan lalu. Aku menggeleng tak percaya. Itu kebohongan yang keji. Aku hanya sedang membersihkan kaca jendela balkon. Pulang dari pertemuan dengan Sari, aku menemukan Mas Dava sudah menungguku di ruang keluarga dengan wajah muram. Jihan, panggilnya lembut. Ada sesuatu yang harus kau lihat. Dia membukakan sebuah surel yang dikirimkan oleh seorang kerabat jauh. Isinya adalah forward pesan berantai yang berisi peringatan tentang kondisiku yang tidak stabil secara mental dan berpotensi membahayakan. Pesan itu bahkan menyebutkan bahwa aku sedang dalam pengobatan intensif dan seharusnya diawasi ketat. Semua ini datang dari Diva, gumam Mas Dava, wajahnya pucat. Aku tidak menyangka dia akan sampai sejauh ini. Keesokan harinya, kami mendapat kunjungan tak terduga dari Ibu Siska, adik dari mendiang ibu mertua. Dava, Jihan, katanya dengan wajah serius setelah duduk. Saya datang karena khawatir. Ada kabar yang beredar tentang kondisi Jihan. Bibi, itu tidak benar, potong Mas Dava. Ingin ku percaya, nak, jawab Ibu Siska. Tapi Diva menunjukkan pada kami laporan psikiatri. Dia mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. Ini salinannya. Aku mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Itu adalah laporan palsu dari seorang Dr. Anton Wijaya, SPKJ, yang mendiagnosaku dengan gangguan stres pasca trauma berat dengan gejala psikotik. Tertulis jelas bahwa aku membutuhkan pengawasan ketat dan berpotensi membahayakan. Bibi, ini palsu, seruku. Aku tidak pernah berobat ke dokter ini. Bahkan nama ini tidak ada di asosiasi psikiater yang ku ketahui. Tapi keraguan di mata Ibu Siska masih jelas terlihat. Jihan, kalau memang ada masalah, lebih baik kita hadapi bersama. Tidak ada masalah, Bibi, potong Mas Dava dengan tegas. Ini adalah kampanye hitam yang direncanakan Diva untuk menjatuhkan Jihan dan membatalkan wasiat ayah. Belum sempat Ibu Siska menjawab, bel pintu berbunyi. Aku membuka pintu dan menemukan seorang wanita parubaya yang tidak kukenal. Selamat siang, Bu Jihan, katanya dengan sopan. Iya, siapa ini? Saya Mira. Saya dulu pernah bekerja di sini sebagai asisten rumah tangga. Aku mengernyitkan dahi. Aku tidak ingat. Saya bekerja di sini setahun yang lalu, saat ibu mengalami keguguran. Wanita itu menunduk. Saya diutus oleh Mbak Diva untuk memberikan kesaksian. Kesaksian apa? Tanyaku dengan hati berdebar. Mbak Diva meminta saya untuk bersaksi bahwa saya pernah melihat ibu mengamuk dan menghancurkan barang-barang di rumah ini. Mira terlihat tidak nyaman. Dia menawarkan uang yang banyak. Mas Dava yang mendengarkan percakapan ini langsung menghampiri. Dan kenapa ibu datang ke sini? Karena saya tidak tega, Pak, jawab Mira dengan suara bergetar. Saya melihat Ibu Jihan adalah wanita yang baik. Dan saya tidak mau terlibat kebohongan seperti ini. Setelah Mira pergi, aku menatap Mas Dava dengan mata berkaca-kaca. Dia tidak hanya menyebarkan fitnah, Dav.
Dia sekarang menciptakan bukti-bukti palsu. Mas Dava memelukku erat. Kita harus melawan, Ji. Kita tidak bisa diam saja. Tapi bagian terburuknya adalah, meski kami tahu semua ini adalah kebohongan, efeknya mulai terasa. Beberapa kerabat mulai menelpon Mas Dava dengan saran agar aku dirawat di rumah sakit jiwa. Seorang paman bahkan menawarkan bantuan untuk mengurus perusahaan, sementara sampai Jihan sembuh. Malam itu, sambil duduk sendirian di kamar, kurefleksikan semua yang terjadi. Ini bukan lagi sekadar konflik warisan. Ini adalah upaya sistematis untuk menghancurkanku secara personal, untuk membuktikan bahwa aku tidak waras sehingga wasiat itu bisa dibatalkan. Dan yang paling menyakitkan, ini dilakukan oleh seseorang yang dulu pernah kuanggap sebagai saudara sendiri. Aku menatap foto pernikahan kami di meja. Mbak Diva tersenyum bahagia di sampingku, memelukku erat. Kini, wanita yang sama berusaha menghancurkanku dengan cara yang paling keji. Air mata akhirnya tumpah, bukan karena takut atau sedih, tapi karena kemarahan yang dalam terhadap ketidakadilan yang sedang terjadi. Mas Dava masuk ke kamar dan melihat keadaan. Dia duduk di sampingku, memeluk pundakku. Kita akan melalui ini bersama, Ji, bisiknya. Aku tahu kebenaran, dan kebenaran akan menang pada akhirnya. Tapi di sudut hatiku yang paling gelap, sebuah pertanyaan mengganggu terus muncul. Apakah kebenaran cukup kuat untuk melawan kebohongan yang sudah begitu tersebar luas? Apakah keyakinan kami akan kebaikan akan cukup untuk melawan kampanye hitam yang begitu terencana? Saat itu, aku belum tahu bahwa ini baru awal dari sebuah pertempuran panjang yang akan menguji segala sesuatu yang kami percayai. Tentang keluarga, tentang keadilan, dan tentang sejauh mana seseorang bisa jatuh karena keserakahan. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas lapisan es yang tipis. Setiap langkah harus diperhitungkan, setiap ekspresi wajah harus dikendalikan, karena aku tahu ada mata yang mengawasi, mencari-cari celah untuk dijadikan bukti atas kebohongan yang mereka tebarkan. Yang paling menyakitkan adalah bagaimana Mbak Diva menggunakan luka terdalam dalam hidupku, keguguran anak kami setahun yang lalu, sebagai senjata untuk menghancurkanku. Suatu pagi, telepon dari ibu kandungku membuatku tersentak. Jihan, ada apa sebenarnya yang terjadi? Suara ibu gemetar. Tadi pagi ada telepon dari seseorang yang mengaku sebagai psikologmu. Katanya kamu dalam kondisi kritis dan membutuhkan rawat inap. Dadaku sesak. Ibu, itu bohong. Aku baik-baik saja. Tapi katanya, kamu sering menyakiti diri sendiri sejak keguguran. Suara ibu terisak. Benarkah itu, Nak? Aku harus menarik napas dalam-dalam sebelum bisa menjawab. Ibu, ingat kunjungan ibu bulan lalu? Apakah ibu melihat ada tanda-tanda aku menyakiti diri sendiri? Tidak, tapi. Tidak ada, tapi, ibu. Aku sedang difitnah. Ini semua ulasan Mbak Diva karena masalah warisan. Dari seberang telepon, aku mendengar ibu menarik napas tajam. Sampai segitukah? Menggunakan duka seorang ibu yang kehilangan anak. Ya, itulah yang terjadi. Mbak Diva tahu persis bahwa keguguran itu adalah luka yang belum sembuh bagiku. Setiap kali ada acara keluarga, dia selalu dengan sengaja membahas tentang anak-anak, atau menanyakan kapan kami berencana memiliki momongan lagi, pertanyaan yang meski tampak normal, tapi selalu diucapkan dengan senyum tipis dan tatapan penuh arti. Puncaknya terjadi di acara syukuran kelahiran anak sepupu yang ketiga. Aku sebenarnya enggan hadir, tapi Mas Dava meyakinkanku bahwa menghindar justru akan dianggap sebagai bukti bahwa aku tidak stabil. Ruangan penuh dengan balon dan hiasan warna-warni. Tertawa riang bayi dan celoteh anak-anak kecil memenuhi udara. Aku berusaha keras untuk tetap tersenyum, meski setiap tangis bayi seolah menyayat hati. Jihan, lihatlah dia lucu sekali. Ya. Mbak Diva tiba-tiba berada di sampingku, menunjuk ke bayi yang sedang digendong ibunya. Kapan kamu dan Dava akan memberi keponakan seperti ini untukku? Aku mencoba tersenyum. Kami masih berusaha, Mbak. Dulu kan kamu hamil, ya? Katanya dengan suara yang sengaja dikeraskan. Sayang sekali keguguran. Kata dokter, itu karena stres berlebihan, bukan? Kamu memang harus belajar mengendalikan emosi.
Ji. Beberapa sepupu yang berdiri di dekat kami mulai memperhatikan. Rasanya seperti ditampar di depan umum. Stres saya wajar. Mbak, saya kehilangan anak. Tapi kan sudah setahun. Ujarnya seolah-olah itu adalah waktu yang cukup untuk melupakan seorang anak yang sangat dinantikan. Kalau sampai sekarang masih sedih terus, memangnya normal. Mas Dava yang mendengar percakapan itu segera mendekat. Diva, cukup. Aku hanya mengkhawatirkan Jihan, katanya dengan wajah polos. Dia kan seperti adik sendiri bagiku. Aku tidak mau dia terpuruk dalam kesedihan yang berlarut-larut. Pulang dari acara itu, aku tidak bisa menahan tangis lagi. Dia menggunakan Raka, menggunakan bayi kita yang tidak sempat lahir untuk menjatuhkanku. Isaku di pelukan Mas Dava. Dia membelai rambutku. Aku tahu, sayang. Aku tahu. Keesokan harinya, kami mendapat kunjungan tak terduga dari Om Farid, adik dari almarhum ayah mertua. Wajahnya yang biasanya ramah kini tampak serius. Dava, aku dengar dari beberapa sumber bahwa kondisi Jihan semakin memburuk, katanya setelah duduk. Katanya di acara kemarin dia sampai menangis histeris melihat bayi. Aku ingin berteriak membantah, tapi Mas Dava lebih dulu berbicara. Itu tidak benar, Om. Jihan memang sedih, tapi tidak histeris. Dan wajar saja dia masih sedih. Dia kehilangan anak kami. Om Farid menghela napas. Aku mengerti. Tapi Diva bilang, kesedihan Jihan sudah sampai tahap yang mengkhawatirkan. Dia bilang Jihan sampai membeli baju bayi dan menyimpannya di lemari, seolah-olah bayinya masih ada. Sekarang aku tidak bisa diam lagi. Om, itu kebohongan. Ibu saya sendiri yang membersihkan dan menyumbangkan semua barang bayi itu bulan lalu, karena kami tidak tahan melihatnya. Silakan tanya ibu saya. Tenang, Jihan, kata Om Farid terkejut dengan reaksiku. Aku hanya menyampaikan apa yang ku dengar. Dan apa yang Om dengar adalah kebohongan yang disebarkan Mbak Diva. Tangisku tidak bisa kubendung lagi. Dia menggunakan rasa sakit terdalam saya sebagai senjata. Apakah Om tidak mengerti betapa kejinya itu? Setelah Om Farid pergi dengan janji akan menanyakan kebenaran pada ibuku, aku benar-benar hancur. Rasanya seperti luka lama dibuka dan diinjak-injak. Malam itu, sambil duduk di kamar bayi yang kosong, ruangan yang kini kami jadikan ruang baca, aku berbicara pada Mas Dava dengan suara hampa. Kadang-kadang aku bertanya-tanya, Dav, apakah aku memang gila? Karena sedih yang wajar saja dianggap tidak normal? Karena menangis untuk anak yang hilang dianggap sebagai kegilaan? Mas Dava memelukku erat. Jangan pernah meragukan dirimu sendiri. Ji, kamu adalah wanita terkuat yang kukenal. Kesedihanmu adalah bukti bahwa kamu mencintai bayi kita dengan sepenuh hati. Yang tidak normal adalah mereka yang menggunakan kesedihan orang lain sebagai senjata. Tapi yang paling menghancurkan adalah ketika beberapa hari kemudian, seorang teman mengirimi aku foto-foto barang bayi yang katanya ku beli dalam kondisi tidak waras. Padahal, foto-foto itu adalah dokumentasi saat kami mempersiapkan kamar bayi dulu. Foto yang dengan sengaja diambil dari media sosial dan diubah konteksnya. Aku mulai menyadari betapa dalam dan terencananya kampanye ini. Mbak Diva tidak hanya menyebarkan kebohongan. Dia menciptakan narasi alternatif di mana aku adalah wanita tidak waras yang terobsesi dengan bayi yang keguguran. Dan bahwa, kegilaan, inilah yang membuatku memanipulasi ayah mertua. Dalam kesendirian, aku sering memandang foto USG pertama dan terakhir yang kami simpan. Satu-satunya kenangan akan bayi yang kami beri nama Raka. Kini, bahkan kenangan suci itu ternoda oleh politik kotor keluarga. Maafkan ibu, nak, bisikku suatu malam sambil menatap foto itu. Ibu tidak bisa melindungi kenangan tentangmu dari orang-orang jahat. Dan dalam kepedihan itu, sesuatu dalam diriku berubah. Kesedihan berubah menjadi tekad. Air mata berubah menjadi kekuatan. Jika Mbak Diva mengira dia bisa menghancurkan dengan memanfaatkan dukaku, maka dia salah besar. Justru duka itulah yang akan membuatku lebih kuat melawan segala kebohongannya. Aku mungkin pernah kehilangan seorang anak, tapi aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan keluarga sendiri, menghina dan menodai kenangan suci tentang bayi kami. Pertempuran ini bukan lagi tentang warisan, tapi tentang harga diri,
tentang kebenaran, dan tentang menghormati kenangan anak yang tidak pernah sempat kami peluk. Efek dari kampanye hitam Mbak Diva mulai terasa seperti kabut tebal yang perlahan-lahan menyelimuti setiap aspek kehidupanku. Yang paling menyakitkan adalah bagaimana isolasi sosial itu terjadi secara halus, seolah-olah tanpa koordinasi, tapi dengan pola yang begitu konsisten hingga mustahil ini terjadi secara kebetulan. Dimulai dari hal-hal kecil. Biasanya, setiap Jumat sore, para wanita keluarga besar Wijaya mengadakan arisan bulanan yang bergiliran di rumah masing-masing. 2 minggu berturut-turut, aku tidak menerima undangan apapun. Awalnya kupikir mungkin memang tidak ada arisan karena masih dalam masa berkabung. Tapi ketika kubuka media sosial, kulihat foto-foto mereka berkumpul di rumah Bibi Ani. Semua tersenyum lebar dengan piring kue di tangan. "Kamu lihat ini?" tanyaku pada Mas Dava sambil menunjukkan telepon. Dia menghela napas. "Mereka mungkin hanya..." "Jangan bilang ini kebetulan, Dav," potongku. "Ini sudah kedua kalinya." Hal lain yang mulai kurasakan adalah perubahan sikap para asisten rumah tangga yang biasa membantu acara-acara keluarga. Biasanya saat aku datang, mereka menyambut dengan hangat dan bercerita tentang anak-anak mereka. Kini, mereka hanya memberi salam singkat kemudian pergi, seolah-olah takut berada terlalu dekat denganku. Puncaknya adalah ketika aku menghadiri perayaan ulang tahun keponakan dari pihak Mas Dava yang ketiga. Begitu aku masuk ke ruangan, suasana yang tadinya riuh menjadi hening seketika. "Jihan, kamu datang," sapa Mbak Diva dengan nada yang dibuat terkejut. "Kami kira kamu tidak mau datang." "Kenapa saya tidak mau datang? Ini ulang tahun Sean," jawabku sambil berusaha tersenyum. Aku berjalan mendekati meja di mana beberapa sepupu perempuan sedang duduk. Saat aku mendekat, percakapan mereka terputus. "Boleh aku ikut duduk?" tanyaku. Tentu saja," jawab salah satu dari mereka, tapi raut wajahnya tidak nyaman. Aku mencoba memulai percakapan. "Tadi aku lihat ada pertunjukan sulap. Lucu ya?" "Jihan," selam Mbak Diva tiba-tiba dari belakangku. "Kamu baik-baik saja? Wajahmu pucat sekali." Semua mata sekarang tertuju padaku. "Aku baik-baik saja, kok," jawabku. "Are you sure?" katanya dengan nada merendah. "Kemarin kan kamu bilang sulit tidur. Mungkin lebih baik kamu pulang dan istirahat." Rasa mulaiku mulai meninggi. Aku tidak bilang sulit tidur. "Oh, maaf," katanya dengan senyum tipis. "Mungkin aku keliru dengan orang lain." Tapi kerusakan sudah terjadi. Sekarang semua orang menatapku dengan tatapan khawatir. Atau lebih tepatnya, tatapan penuh prasangka. Yang paling menghancurkan adalah ketika keponakan kami yang berusia 5 tahun, Kayla, mendekatiku dengan polos. "Tante Ji," kata mama, "tante sakit. Nanti Kayla doakan ya biar tante sembuh," bisiknya sambil memelukku. Air mata langsung menitik di mataku. "Siapa yang bilang tante sakit, sayang?" "Mama bilang tante ada sakit di sini," katanya sambil menunjuk kepalanya sendiri. Aku menatap kakak ipar perempuanku, ibu dari Kayla, yang sedang berdiri di seberang ruangan. Dia segera memalingkan muka. Pulang dari pesta itu, aku tidak bisa menahan tangis lagi. Mereka memberitahu anak kecil bahwa aku gila. "Dav?" Mereka meracuni pikiran anak-anak. Mas Dava menghela napas panjang. "Aku sudah telepon kakakku tadi. Dia bilang Diva meyakinkan semua orang bahwa mereka harus melindungi anak-anak darimu karena kamu tidak bisa mengendalikan diri. Dan mereka mempercayainya." Dia menunjukkan laporan psikiatri palsu itu pada mereka. Keesokan harinya, kami mendapat kunjungan dari Paman Heru dan istrinya. "Dava, ini sudah keterlaluan," kata Paman Heru dengan wajah serius. "Kami dengar Jihan sampai dilarang mendekati anak-anak." "Itu tidak benar, Paman," bantahku. "Mereka yang menjauhkan anak-anak dariku." "Tapi kenapa mereka melakukan itu kalau tidak ada alasannya?" tanya Bibi Lisa, istrinya. Mas Dava berdiri, wajahnya merah karena marah. "Kalian semua mengenal Jihan sudah 5 tahun. Apakah selama ini kalau melihat tanda-tanda dia tidak waras? Apakah kalau pernah melihat dia menyakiti siapapun?" Paman Heru menghela napas. "Kami tidak bilang kami percaya, Dav.
Tapi ketika banyak orang mulai membicarakan hal yang sama, itu disebut efek bandwagon, Paman. Dan kalian semua terjebak di dalamnya. Minggu-minggu berikutnya terasa seperti menjalani hukuman penjara tanpa jeruji. Telepon yang dulu sering berdering sekarang jarang sekali berbunyi. Undangan yang dulu selalu datang kini berhenti total. Bahkan tetangga sebelah rumah yang biasanya sering bertukar makanan sekarang menghindari kontak mata ketika kami berpapasan di jalan. Suatu sore, ketika aku sedang berbelanja di supermarket daerah kami, aku melihat sekelompok wanita dari keluarga besar Wijaya sedang berkumpul di depan toko kue. Saat mereka melihatku, percakapan mereka terhenti. Salah satu dari mereka, Bibi Ani, memberikan isyarat halus pada yang lain, dan mereka semua berpura-pura tidak melihatku. Aku memutuskan untuk menyapa mereka. Bibi, lagi ngumpul nih. Ah, Jihan, jawab Bibi Ani dengan kaku. Kami, sedang buru-buru. Ada acara. Acara apa? Boleh ikut? Tanyaku berusaha tetap ramah. Tidak usah. Kamu pasti capek, sahut yang lain cepat-cepat. Kami dengar kamu perlu banyak istirahat. Mereka bergegas pergi, meninggalkanku sendirian di antara rak-rak supermarket. Untuk pertama kalinya, aku menyadari betapa suksesnya kampanye pengasingan ini. Mereka tidak hanya menjauhiku, mereka sudah menciptakan narasi di mana menjauhiku adalah untuk kebaikanku sendiri. Malam itu, sambil menatap keluar jendela kamar, aku berbicara pada Mas Dava dengan suara hampa. Aku merasa seperti mati secara sosial. Dav. Seolah-olah aku adalah hantu yang tidak boleh disentuh atau diajak bicara. Kamu tidak sendirian, Ji. Aku ada di sini. Tapi itu yang membuatku semakin sedih, Isaku. Karena pengasingan ini tidak hanya menimpa aku, tapi juga kamu. Kamu kehilangan keluargamu karena aku. Dia memelukku erat. Aku tidak kehilangan apapun. Justru aku menemukan siapa saja yang benar-benar peduli pada kami. Dan ternyata jumlahnya tidak sebanyak yang kukira. Beberapa hari kemudian, sebuah surel dari ketua arisan keluarga masuk ke kotak suratku. Isinya singkat, karena kondisi tertentu, arisan untuk sementara ditunda sampai keadaan membaik. Tidak perlu penjelasan apa maksud kondisi tertentu itu. Aku tahu persis apa artinya. Dalam kesendirian yang dipaksakan ini, sesuatu dalam diriku mulai berubah. Jika sebelumnya aku berusaha membuktikan bahwa aku normal dengan tetap berpartisipasi dalam kegiatan keluarga, kini aku menyadari bahwa itu tidak ada gunanya. Mereka yang percaya padaku tidak membutuhkan bukti, dan mereka yang tidak percaya tidak akan pernah percaya berapapun bukti yang kuperlihatkan. Aku tidak akan lagi berusaha memaksa diterima oleh mereka, kataku pada Mas Dava suatu malam. Mari kita fokus pada kehidupan kita sendiri, pada orang-orang yang benar-benar peduli pada kita. Tapi bahkan keputusan untuk menarik diri pun dimanfaatkan oleh Mbak Diva. Ku ketahui dari Sari bahwa sekarang dia bercerita pada semua orang bahwa aku mengurung diri karena depresi berat dan menolak bantuan. Perang ini ternyata tidak hanya terjadi di medan pertempuran yang terlihat. Yang paling berbahaya adalah pertempuran di medan persepsi, dan untuk sementara, Mbak Diva unggul mutlak di sana. Tapi setiap kali aku merasa hampir menyerah, aku ingat kata-kata Mas Dava. Kebenaran mungkin bisa dikubur sementara, tapi tidak selamanya. Dan aku percaya padanya. Percaya bahwa suatu hari nanti, kebenaran akan muncul dan membebaskanku dari penjara pengasingan yang mereka bangun. Isolasi sosial yang kualami ternyata hanyalah pendahuluan dari rencana Mbak Diva yang lebih jahat. Sebulan setelah aku mulai dikucilkan dari kehidupan sosial keluarga besar, serangannya meningkat ke level yang sama sekali tidak kuduga. Level di mana kebohongan tidak hanya disebarkan, tetapi juga dibungkus dengan kemasan, bukti, yang terlihat meyakinkan. Senin pagi itu dimulai dengan telepon dari Mas Dava yang panik. Jihan, kau harus lihat email yang baru saja kuterima, katanya dengan suara tegang. Aku segera pulang. Hatiku langsung berdebar kencang. Begitu Mas Dava tiba, dia membuka laptop dan menunjukkan sebuah email yang dikirim ke seluruh anggota keluarga besar, termasuk semua sepupu, bibi, paman, bahkan kerabat jauh yang tinggal di luar kota. Isinya apa? Tanyaku dengan suara gemetar. Dia mengklik lampiran pertama.
Yang terbuka adalah sebuah dokumen yang terlihat sangat resmi. Kop surat dari sebuah klinik psikiatri sehat jiwa, dengan logo yang terlihat profesional. Di bawahnya tertulis, laporan medis, Jihan Wijaya, gangguan stres pasca trauma berat dengan gejala psikotik. Aku membacanya dengan mata yang semakin membesar. Dokumen itu berisi diagnosis resmi, yang palsu, tentang kondisiku. Temuan, bahwa aku mengalami halusinasi dan paranoia. Rekomendasi untuk dirawat inap. Tanda tangan dan stempel seorang, Dr. Anton Wijaya, SPKJ. Tapi, ini, aku tidak pernah berobat ke tempat ini. Protesku, tangan gemetar memegang mouse. Lihat lampiran berikutnya, bisik Mas Dava dengan wajah pucat. Lampiran kedua adalah laporan observasi dari seorang perawat home care yang mencatat perilaku tidak wajar selama seminggu terakhir. Semuanya fiktif. Mulai dari teriak histeris di tengah malam, sampai mengancam akan melukai diri sendiri. Yang ketiga adalah yang paling menghancurkan. Foto-foto yang diedit secara digital yang menunjukkan aku dengan rambut acak-acakan. Padahal itu foto saat aku baru bangun tidur di rumah sakit setelah keguguran. Kamar yang berantakan. Padahal itu foto saat kami pindahan rumah tahun lalu. Obat-obatan di meja, yang sebenarnya vitamin prenatal yang dulu aku konsumsi. Bagaimana dia bisa? Ini kan foto-foto pribadi Isaku. Dia pasti mendapatkannya dari media sosial kita. Atau mungkin dari art yang dulu bekerja pada kita. Gumam Mas Dava marah. Belum sempat kami memproses semua ini, bel pintu berbunyi. Aku membuka pintu dan menemukan dua orang yang tidak kukenal. Seorang pria parubaya berkacamata dan seorang wanita muda dengan ekspresi serius. Selamat pagi, Ibu Jihan, sapa pria itu. Saya dari Lembaga Bantuan Hukum Keluarga. Kami mendapat laporan tentang, kondisi ibu. Apakah kami bisa masuk? Mas Dava yang mendengar suara asing segera menghampiri. Bisa saya lihat identitas Anda? Wanita muda itu mengeluarkan kartu identitas. Kami dihubungi oleh keluarga Ibu Jihan yang khawatir dengan kondisi mental ibu. Menurut laporan, ibu butuh perawatan segera tetapi menolak untuk dirawat. Apa buktinya? Tanyaku, berusaha tetap tenang. Pria itu membuka tasnya dan mengeluarkan printout email yang sama yang baru saja kami lihat. Kami mendapat ini dari saudara ibu. Dan ada juga laporan dari tetangga tentang teriakan dari rumah ini beberapa malam terakhir. Aku tidak pernah berteriak, bantahku. Itu kebohongan. Biasanya orang dengan kondisi seperti ini memang tidak menyadari perilakunya sendiri, kata wanita itu dengan nada merendah yang membuatku semakin marah. Mas Dava menghela napas. Silakan pergi. Istri saya baik-baik saja. Ini semua adalah fitnah dari saudara saya sendiri yang ingin merebut warisan. Setelah mereka pergi dengan enggan, aku menangis histeris. Mereka mengirim pekerja sosial, Dav. Seolah-olah aku adalah ancaman bagi masyarakat. Tenang, Ji. Kita akan melawan ini. Tapi serangan belum berakhir. Siang itu, telepon dari ibuku membuatku semakin hancur. Jihan, ada apa sebenarnya? Suara ibu gemetar. Tadi ada orang mengirimiku dokumen-dokumen. Katanya kondisimu sangat berbahaya. Sampai merekomendasikan untuk menempatkanmu di rumah sakit jiwa. Ibu, itu semua palsu. Mbak Diva yang membuat semua itu. Tapi dokumennya terlihat sangat resmi. Nak, ada stempel, ada tanda tangan dokter. Bukan dokter beneran, Bu. Itu tipuan. Malam harinya, Sari datang dengan wajah muram. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Ji. Katanya sambil menyerahkan sebuah USB drive. Ini adalah rekaman percakapan antara Mbak Diva dengan beberapa kerabat. Dengarlah sendiri. Kami memutar rekaman itu. Suara Mbak Diva terdengar jelas. Saya sudah berkonsultasi dengan dokternya, dan memang Jihan harus dirawat. Tapi Dava tidak terima. Dia malah marah-marah ketika saya usulkan untuk membawa Jihan ke tempat yang lebih tepat. Lalu suara Bibi Ani. Tapi apakah tidak berbahaya membiarkannya di rumah? Apalagi mereka punya banyak senjata tajam di dapur. Ya, itu yang saya khawatirkan, potong Mbak Diva.
Makanya saya sudah menyiapkan semua dokumen untuk pengajuan perawatan paksa. Kalau perlu dengan bantuan polisi. Aku terduduk lemas. Dia berencana untuk memaksaku dirawat di rumah sakit jiwa. Lebih buruk dari itu, kata Sari. Dia juga menyebarkan cerita bahwa kamu pernah mencoba mencekik Art sampai hampir pingsan. Itu bohong, teriakku. Aku tidak pernah. Aku tahu. Sari memegang tanganku. Tapi dia sudah membayar mantan Art kita yang dulu, yang namanya Surti, untuk bersaksi bahwa kamu pernah mengancamnya dengan pisau. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini mulai, aku benar-benar merasa takut. Bukan hanya pada fitnahnya, tapi pada sistem yang bisa dia manipulasi untuk memenjarakanku, secara harfiah, dalam institusi psikiatri. Kita harus melawan, Ji, kata Mas Dava sambil memelukku. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Tapi bagaimana? Dia punya bukti yang terlihat meyakinkan. Kita akan cari bukti bahwa semua ini palsu. Kita akan hire investigator khusus jika perlu. Esok harinya, kami mulai melakukan perlawanan sistematis. 1. Menghubungi notaris untuk mendapatkan surat pernyataan resmi tentang keabsahan wasiat. 2. Mengunjungi klinik psikiatri sehat jiwa, yang ternyata tidak ada alamatnya. 3. Menemui organisasi profesi psikiatri untuk memverifikasi bahwa Dr. Anton Wijaya tidak terdaftar. 4. Merekam setiap interaksi dengan keluarga yang menunjukkan upaya pemerasan. Tapi yang paling mengejutkan adalah ketika seorang wanita parubaya datang ke rumah kami siang itu, seseorang yang tidak kukenal, dengan wajah penuh penyesalan. Ibu Jihan, katanya dengan suara bergetar. Saya Surti. Dulu pernah bekerja di sini. Aku langsung waspada. Iya. Dia menunduk. Saya datang untuk minta maaf. Mbak Diva menyuruh saya untuk bersaksi dusta tentang ibu. Dia bilang saya harus katakan ibu pernah mengancam saya dengan pisau, dan dia bayar saya 5 juta. Sekarang ada saksi yang membongkar kebohongan. Tapi perang belum berakhir. Mbak Diva masih punya banyak bukti palsu lainnya, dan yang paling berbahaya, dia masih punya akses ke kepercayaan keluarga besar. Ketika malam tiba, aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Dalam pertempuran melawan fitnah, kebenaran seringkali kalah karena kebohongan lebih dramatis, lebih menarik, dan, yang paling berbahaya, lebih mudah dipercaya ketika diulang-ulang. Tapi satu hal yang kuyakini, selama kami masih punya suara untuk berbicara, dan selama masih ada orang seperti Surti yang berani membongkar kebenaran, maka masih ada harapan untuk memenangkan pertempuran ini. Duduk di tepi tempat tidur, aku menatap dokumen-dokumen palsu yang tersebar di lantai. Setiap halaman terasa seperti sabetan pedang yang mencoba merobek-robek harga diriku. Tapi pagi ini, sesuatu dalam diriku telah berubah. Air mata telah berhenti, digantikan oleh tekad baja yang dingin. Mas, kataku pada Dava yang sedang berdiri di depan jendela, memandang keluar dengan bahu tegang. Kita tidak bisa terus begini. Dia menoleh, matanya penuh kelelahan. Apa yang ingin kau lakukan, Ji? Aku ingin melawan. Bukan dengan teriak-teriak atau emosi, tapi dengan cara yang lebih cerdas dari dia. Aku berdiri dan mengumpulkan semua dokumen palsu itu. Kita akan membongkar setiap kebohongannya, satu persatu. Dava akhirnya tersenyum kecil untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Aku sudah menunggu kata-katamu ini. Tapi bagaimana caranya? Pertama, kataku sambil merapikan rambut, kita perlu pengacara yang baik. Bukan hanya untuk membela wasiat ayah, tapi untuk menuntut Diva atas pencemaran nama baik dan pemalsuan dokumen. Kedua, tanyanya, sekarang mendekatiku. Kedua, kita kumpulkan semua bukti bahwa aku dalam keadaan waras. Bukan hanya surat dari psikolog, tapi juga testimoni dari orang-orang yang berinteraksi denganku setiap hari. Dan ketiga, senyum Dava kini semakin lebar. Ketiga, kataku dengan suara tegas, kita harus proaktif. Selama ini kita hanya bereaksi terhadap serangannya. Sekarang kita yang akan menyerang dengan kebenaran. Pagi itu juga, kami mulai menjalankan rencana kami. Dava menghubungi teman lamanya yang merupakan partner di firma hukum ternama. Sementara aku membuat daftar semua orang yang bisa menjadi saksi karakter baikku,
dari kepala sekolah tempat aku mengajar les volunteer, hingga pemilik kios buah yang sudah kenal 5 tahun. Pukul 11 siang, kami sudah duduk di ruang rapat mewah firma hukum Hartono dan rekan. Pak Handoko, pria berusia 50-an dengan sorot mata tajam, mendengarkan cerita kami dengan seksama. Berdasarkan yang ibu ceritakan, kata Pak Handoko setelah kami selesai, ini adalah kasus klasik perebutan warisan dengan modus fitnah sistematis. Yang membuatnya rumit adalah bahwa pelakunya adalah keluarga sendiri. Apakah kami punya kasus yang kuat? Tanya Dava. Sangat kuat, jawabnya dengan yakin. Pemalsuan dokumen medis adalah tindak pidana. Ditambah dengan pencemaran nama baik dan upaya pembuatan laporan palsu ke lembaga sosial. Dia membuka map berisi draft gugatan. Saya usulkan kita serang dari 2 sisi, perdata untuk mempertahankan wasiat, dan pidana untuk tindakan kriminal Mbak Diva. Sementara Dava berdiskusi dengan Pak Handoko, aku melakukan langkahku sendiri. Aku mengunjungi klinik tempat Dr. Maya, psikolog yang menanganiku pasca keguguran, berpraktek. Jihan, sambut Dr. Maya dengan wajah prihatin setelah kuceritakan semua yang terjadi. Saya sudah dengar tentang rumor yang beredar. Apakah Anda bersedia membuat surat pernyataan resmi tentang kondisi saya? Pintaku. Tidak hanya itu, jawabnya sambil membuka komputer. Saya akan membuat laporan lengkap yang menyatakan bahwa kesedihan Anda pasca keguguran adalah respons normal, dan sama sekali tidak menunjukkan gangguan jiwa seperti yang dituduhkan. Langkah berikutnya lebih sulit, menghadapi keluarga besar secara langsung. Dava dan aku mengadakan pertemuan darurat di rumah kami, mengundang semua kerabat dekat. Yang datang hanya 10 orang dari 30 yang diundang. Sisanya jelas memilih berada di pihak Diva. Terima kasih sudah datang, buka Dava dengan suara tegas. Kami tahu ada banyak rumor tentang Jihan yang beredar. Hari ini, kami ingin memberikan fakta sebenarnya. Satu persatu, kami sajikan bukti. Surat dari Dr. Maya tentang kondisiku yang normal. Dokumen dari notaris yang membenarkan keabsahan wasiat. Bahkan surat dari kepala sekolah tempatku mengajar, yang menyatakan bahwa aku mampu bekerja secara profesional. Bibi Ani, yang duduk paling depan, terlihat tidak nyaman. Tapi, laporan medis dari Diva. Palsu, Bibi, potongku. Kliniknya tidak ada. Dokternya tidak terdaftar. Silakan periksa sendiri. Paman Heru mengangguk-angguk. Kalau begitu, kenapa Diva sampai segitunya? Karena dia tidak terima dengan keputusan ayah, jawab Dava. Dan dia akan melakukan apa saja, termasuk menghancurkan reputasi Jihan, untuk mendapatkan apa yang dia mau. Pertemuan berakhir tanpa keputusan bulat, tapi setidaknya kami telah menanamkan keraguan dalam benak mereka. Malam itu, langkah paling berani kulakukan. Aku menelepon Diva langsung. Jihan, suaranya terdengar terkejut. Ada apa? Kamu baik-baik saja? Nada munafiknya membuatku mual. Aku baik-baik saja, Diva. Dan aku tahu semua yang kau lakukan. Dengar, kalau kamu butuh bantuan. Aku butuh kau berhenti menyebarkan kebohongan tentangku, potongku. Aku rekam percakapan ini, Diva. Aku beri kau pilihan, hentikan kampanye hitammu, atau kami akan menempuh jalur hukum. Dia tertawa kecil. Kau pikir siapa yang akan percaya padamu? Semua orang sudah lihat buktinya. Bukti palsu, Hardiku. Dan aku punya bukti bahwa kau yang membuatnya. Art yang kau bayar sudah menarik kesaksiannya. Psikologku sudah membuat pernyataan resmi. Dan pengacaraku sedang menyusun gugatan pidana. Dia terdiam sejenak. Kau tidak akan berani. Coba saja, tantangku sebelum menutup telepon. Dava yang mendengarkan percakapan itu memelukku bangga. Dulu kau tidak akan berani melakukan itu. Banyak hal yang berubah, jawabku. Aku menyadari bahwa dalam pertempuran melawan iblis, kita tidak bisa terus jadi malaikat. Terkadang, kita harus tunjukkan bahwa kita juga punya cakar. Esok harinya, efek telepon itu langsung terasa. Diva mengirim broadcast message ke keluarga, menyebutku tidak waras dan mengancamnya. Tapi kali ini, responnya berbeda. Beberapa kerabat malah balik bertanya, bukankah lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan?
Perlawanan kami mulai membuahkan hasil. Tapi pertempuran belum berakhir. Ini baru babak pertama dari perang panjang yang akan menentukan masa depan keluarga kami. Seminggu setelah kami memulai perlawanan, suasana mulai berubah. Kabut fitnah yang menyelimuti nama baikku perlahan mulai tersibak oleh tiupan angin kebenaran yang kami kobarkan. Tapi kami tahu, untuk benar-benar memenangkan pertempuran ini, kami membutuhkan bukti yang tak terbantahkan, sebuah pengakuan. Pagi itu, saat aku sedang menyusun arsip bukti-bukti digital bersama pengacara kami, telepon berdering. Dari layanan panggil, kulihat itu dari nomor yang tidak dikenal. Jihan? Ini Surti. Suara di seberang sana terdengar gugup. Bisa kita ketemu? Ada yang ingin saya sampaikan. Hati kami berdebar. Surti, mantan asisten rumah tangga kami yang telah dibayar Diva untuk memberikan kesaksian palsu. Apakah ini jebakan? Ataukah dia benar-benar ingin menebus kesalahannya? Kami setuju bertemu di sebuah kafe umum yang ramai, didampingi oleh salah satu staf dari firma hukum kami yang akan merekam seluruh percakapan secara diam-diam. Surti sudah duduk di sudut ketika kami tiba. Wajahnya yang biasanya cerah kini tampak pucat dan penuh kecemasan. Tangannya terus memutar-mutar gelas kopi yang belum juga diminum. "Terima kasih sudah mau ketemu," katanya dengan suara bergetar. "Apa yang ingin kamu sampaikan, Surti?" Tanyaku langsung kepada intinya. Dia menarik napas dalam. "Saya tidak bisa tidur sejak menerima uang dari Mbak Diva. Setiap kali tutup mata, saya lihat wajah ibu, yang selalu baik pada saya." Matanya mulai berkaca-kaca. "Dulu waktu anak saya sakit, ibu yang bayarin biaya rumah sakit. Tapi saya malah. "Tenang, Surti," kata Dava dengan lembut. "Kami di sini untuk mendengarmu." Dia mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. "Ini bukti transfer dari Mbak Diva. 5 juta untuk saya, dan 10 juta untuk adiknya yang bekerja di percetakan yang membuat dokumen-dokumen palsu itu." Jantungku berdebar kencang. Ada bukti lain. Dia mengangguk dan mengeluarkan telepon genggamnya. Saya rekam diam-diam saat dia menyuap saya. Jarinya menekan tombol play. Suara Diva terdengar jelas. "Kamu hanya perlu bilang Jihan pernah mengancam kamu pakai pisau." Ceritanya dia lagi marah-marah tidak jelas, seperti orang kesurupan. "Nanti di pengadilan, kamu tinggal ulangi saja apa yang saya ajarkan." Lalu suara Surti, "Tapi Mbak, itu tidak benar. Yang penting kamu dapat uang," potong Diva dengan kasar. "Keluarganya sudah kaya. Masa kamu mau membela mereka? Pikirkan anakmu yang butuh biaya sekolah." Rekaman itu berakhir. Ruangan sepi seketika. Aku menggenggam tangan Dava erat-erat, berusaha menahan amarah yang berkobar. "Kenapa sekarang kamu memutuskan untuk bicara?" tanyaku pada Surti. "Kemarin saya ketemu mantu ibu, Mbak Sari. Dia cerita kalau Iju sedang berjuang melawan fitnah ini sendirian." Air matanya akhirnya tumpah. "Saya ingat dulu waktu anak saya dirawat, ibu yang jenguk setiap hari. Bahkan ibu yang gantikan popoknya waktu saya kelelahan. Sedangkan Mbak Diva, dia menggeleng. Dia hanya janji-janji saja." Dava menghela napas. "Kami butuh kamu bersedia menjadi saksi di pengadilan, Surti." Wajah Surti pucat. "Saya takut. Mbak Diva bilang, kalau saya bocorin, dia akan laporkan saya ke polisi karena menerima suap." "Kami akan lindungi kamu, janjiku. Pengacara kami akan mengatur imunitas untuk kamu sebagai saksi mahkota." Pertemuan berikutnya bahkan lebih mengejutkan. 2 hari kemudian, seorang pria muda datang ke kantor pengacara kami dengan wajah penuh penyesalan. "Saya, Rio," katanya gugup. "Saya yang membuat dokumen psikiatri palsu atas nama Jihan Wijaya." Pak Handoko menyuruhnya duduk. "Ceritakan dari awal." "Waktu itu, kakak saya, yang bekerja di percetakan, disuruh oleh seorang wanita bernama Diva untuk membuat dokumen-dokumen itu. Tapi ketika tahu dokumennya untuk fitnah orang, dia menolak. Saya yang tergiur uangnya." Rio menunduk malu. "Saya buat kop surat palsu, stempel palsu, bahkan tanda tangan dokter palsu." "Dokter Anton Wijaya itu tidak ada?" tanya Pak Handoko. "Tidak ada. Saya yang karang nama itu."
Bahkan saya sampai buat website palsu untuk kliniknya supaya kelihatan meyakinkan. Apakah kamu bersedia menjadi saksi? Tanyaku. Dia mengangguk pelan. Kakak saya marah besar waktu tahu saya terlibat begini. Dia bilang, lebih baik miskin daripada jadi penjahat. Dengan 2 saksi kunci ini, kasus kami semakin kuat. Tapi karma untuk Diva ternyata datang dari arah yang tidak terduga. Suatu sore, kami mendapat kunjungan dari Rendra, suami Diva. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua dari usia sebenarnya. Dava, Jihan, katanya dengan suara parau. Saya datang untuk minta maaf atas segala sesuatu. Dava menyuruhnya duduk. Kamu tidak terlibat dalam semua ini, Ren. Tapi saya tahu. Saya tahu dari awal apa yang Diva lakukan, dan saya diam saja. Tangannya menutup wajah. Dia bilang ini untuk masa depan keluarga kami. Tapi sekarang dia malah menghancurkan keluarga kita. Ada apa? Tanyaku lembut. Diva, dia menggunakan uang perusahaan kami untuk menyuap saksi-saksi. Uang yang seharusnya untuk bayar gaji karyawan, untuk bayar supplier. Suaranya tercekat. Sekarang perusahaan kami bangkrut. Supplier menagih, bank akan menyita jaminan. Dia mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya. Ini bukti transfer dari rekening perusahaan ke Surti, ke Rio, ke beberapa orang lain yang dia bayar. Saya ambil diam-diam sebelum semuanya hilang. Kami tercengang. Diva tidak hanya menghancurkan reputasiku, dia juga menghancurkan bisnis suaminya sendiri demi ambisinya yang tak terkendali. Kenapa kamu beri ini pada kami? Tanya Dava. Karena saya sudah muak hidup dalam kebohongan. Jawab Rendra dengan mata berkaca-kaca. Dan saya ingin anak-anak saya tumbuh dengan melihat bahwa ayah mereka pernah melakukan sesuatu yang benar. Malam itu, setelah Rendra pergi, kami duduk termangu di ruang tamu. Tumpukan bukti yang kami kumpulkan sekarang sudah hampir lengkap. Tapi yang terasa justru sedih. Sedih melihat sebuah keluarga hancur karena keserakahan satu orang. Kita punya semua yang kita butuhkan untuk menghancurkan Diva, gumam Dava. Aku mengangguk, tapi hati berat. Tapi apakah dengan menghancurkannya, kita akan merasa lebih baik? Ini bukan tentang balas dendam, Ji. Ini tentang keadilan. Dan tentang mencegah dia menghancurkan orang lain. Esok harinya, Pak Handoko mengajukan semua bukti baru ini ke pengadilan. Gugatan kami diperkuat dengan 1. Pengakuan Surti yang direkam dan bukti transfer. 2. Pengakuan Rio beserta dokumen asli pemalsuan. 3. Bukti penyalahgunaan dana perusahaan dari Rendra. 4. Rekaman percakapan ancaman Diva padaku. Diva, yang merasa terpojok, mengirimiku pesan singkat. Kau menang, Jihan. Tolong hentikan ini. Aku minta maaf. Tapi sudah terlambat. Roda keadilan sudah bergerak, dan kebenaran, seperti air, pasti akan menemukan jalannya sendiri. Pengadilan menjadwalkan sidang pertama dalam 2 minggu, dan kali ini, kami siap menghadapi segala kemungkinan. Yang tersisa sekarang adalah pertanyaan terberat. Apakah kemenangan di pengadilan akan menyembuhkan luka-luka yang sudah terlanjur dalam? Atau justru meninggalkan bekas yang lebih permanen dari yang kami kira? 2 minggu menuju sidang pertama terasa seperti menunggu badai. Meskipun kami sudah mengumpulkan begitu banyak bukti, ada kegelisahan yang terus menggerogoti pikiran. Namun, alam semesta sepertinya mulai bekerja dengan caranya sendiri, menghadirkan karma-karma kecil yang seolah menyatakan bahwa keadilan tidak selalu harus datang dari pengadilan. Pagi itu, aku dan Dava sedang sarapan ketika teleponnya berdering. Dari ekspresinya yang berubah, aku tahu sesuatu yang penting terjadi. Itu dari Direktur Keuangan perusahaan Diva, bisiknya sambil menutup speaker telepon. Mereka meminta pertemuan darurat. 1 jam kemudian, kami duduk di ruang pertemuan rumah kami bersama 3 orang yang terlihat sangat khawatir. Pak Wisnu, Direktur Keuangan, Bu Rina, Manajer Operasional, dan Pak Adi, Kepala Produksi dari perusahaan milik Diva dan suaminya. Maaf mengganggu, Mas Dava, Bu Jihan, buka Pak Wisnu dengan suara serius. Kami datang karena keadaan darurat. Perusahaan hampir kolaps. Dava mengernyit. Bukan urusan kami, Pak. Perusahaan kalian independen dari grup usaha ayah.
Kami tahu, sahut Bu Rina cepat. Tapi ini menyangkut nyawa 150 karyawan dan keluarga mereka. Gaji bulan ini tidak bisa dibayar, dan supplier utama mengancam akan menarik bahan baku kami. Apa hubungannya dengan kami? Tanyaku, meski sudah bisa menebak jawabannya. Pak Wisnu mengeluarkan laporan keuangan. Selama 6 bulan terakhir, Mbak Diva telah mengalirkan dana perusahaan untuk keperluan pribadi. Dia menunjukkan beberapa baris transfer besar. Dana-dana ini mengalir ke berbagai pihak, konsultan hukum, investigator swasta, bahkan ke beberapa orang yang kami identifikasi sebagai saksi-saksi yang dibayar. Jantungku berdebar. Jadi uang perusahaan digunakan untuk mendanai kampanye fitnah terhadap saya. Tampaknya begitu, Bu Jihan, jawab Pak Adi dengan muka masam. Yang lebih parah, dia menggadaikan pabrik untuk mendapatkan pinjaman tambahan. Sekarang bank akan menyita aset kami. Dava menghela napas panjang. Apa yang kalian harapkan dari kami? Bantuan, pinta Pak Wisnu. Kami tahu ini bukan tanggung jawab kalian. Tapi perusahaan ini adalah warisan dari Bapak Hendar juga. Dulu beliau yang membantu mendirikannya. Aku dan Dava bertukar pandang. Di satu sisi, ini adalah karma untuk Diva, kejatuhan yang dia undang sendiri. Tapi di sisi lain, ada ratusan karyawan yang tidak bersalah yang akan ikut menjadi korban. Kami akan pertimbangkan, janji Dava akhirnya. Tapi kami butuh waktu. Setelah mereka pergi, aku memandang Dava. Kau akan menolong mereka. Bukan mereka, tapi karyawan-karyawan yang tidak bersalah. Dava menggeleng. Tapi kita harus hati-hati. Ini bisa dianggap sebagai pengakuan bahwa kita bertanggung jawab atas perusahaan mereka. Karma berikutnya datang dari arah yang tak terduga. Sore itu, Sari datang dengan wajah berseri-seri. Kalian tidak akan percaya apa yang terjadi, katanya sambil duduk. Komunitas sosialita tempat Diva aktif sedang mengeluarkannya dari keanggotaan. Kenapa? Tanyaku penasaran. Rupanya, beberapa anggota komunitas itu adalah istri dari direktur bank yang meminjamkan uang pada perusahaan Diva. Mereka tahu tentang penyalahgunaan dana perusahaan dan tidak mau terkait dengan skandal finansial. Diva tidak hanya kehilangan reputasi di keluarga, dia sekarang juga kehilangan status sosial yang sangat dibanggakannya. Tapi karma terbesar datang malam itu, dalam bentuk telepon dari keponakan kami, Kayla, putri Diva yang berusia 5 tahun. Tante Ji. Suara kecilnya di telepon membuat hatiku terenyuh. Mama nangis terus. Kata Mama, Tante benci sama Mama. Benarkah? Aku tercekat, tidak tahu harus menjawab apa. Tidak sayang, Tante tidak benci Mama Kayla. Tapi kenapa Tante tidak main ke rumah lagi? Kenapa Papa marah-marah sama Mama? Katanya kita harus pindah rumah. Air mataku menetes. Dosa orang tua ternyata dibayar oleh anak yang tidak bersalah. Kayla, dengarkan Tante. Apapun yang terjadi, Tante akan selalu menyayangi Kayla. Janji. Setelah menutup telepon, aku menangis dalam pelukan Dava. Ini semakin buruk. Dav, Kayla tidak pantas menderita seperti ini. Kita tidak bisa mengendalikan konsekuensi dari tindakan Diva, katanya sambil membelai rambutku. Tapi kita bisa memastikan bahwa Kayla tahu bahwa dia masih memiliki keluarga yang menyayanginya. Keesokan harinya, kami memutuskan untuk mengambil langkah yang mungkin akan mengejutkan banyak orang. Kami mengundang Rendra dan Kayla untuk makan malam di rumah, tanpa Diva. Kami ingin memastikan bahwa hubungan kami dengan Kayla tidak terputus. Jelasku pada Rendra yang terlihat terharu. Selama makan malam, Kayla tampak ceria sekali. Tante Ji, Papa bilang kita akan pindah ke rumah yang lebih kecil. Kata Papa, rumah yang sekarang terlalu besar. Rendra memandang kami dengan minta maaf. Kami harus jual rumah untuk tutup sebagian utang. Bagaimana dengan Diva? Tanya Dava. Dia menolak hadir malam ini. Masih marah karena tahu saya bawa Kayla ke sini. Rendra menghela napas. Dia masih tidak mau mengakui kesalahannya. Malah menyalahkan kalian karena memojokkannya. Setelah mereka pulang, aku merenungkan segala yang terjadi. Karma memang datang, tapi tidak seperti yang kubayangkan. Ini bukan tentang penderitaan Diva,
tapi tentang bagaimana tindakannya merembet dan menyakiti orang-orang yang tidak bersalah, karyawan suaminya, anaknya sendiri, bahkan suaminya yang selama ini hanya diam. Apakah kita harus menarik gugatan? Tanyaku pada Dava malam itu. Tidak, jawabnya tegas. Keadilan harus ditegakkan. Tapi kita bisa melakukannya dengan cara yang tidak menghancurkan mereka sepenuhnya. Esok paginya, kami memanggil kembali Pak Wisnu dan timnya. Kami akan bantu, kata Dava. Tapi dengan syarat, Diva tidak boleh lagi terlibat dalam manajemen perusahaan, dan kami akan menempatkan orang kepercayaan kami untuk mengawasi penggunaan dana. Mereka setuju dengan lega. Tapi ketika kabar ini sampai ke telinga Diva, responnya justru membuat kami sadar bahwa beberapa orang tidak bisa berubah. Dengar, Jihan, hardiknya melalui telepon. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Aku bisa urus sendiri masalahku. Ini bukan belas kasihan, Diva. Ini untuk karyawan dan untuk Kayla. Jangan bawa-bawa nama Kayla. Kau pikir aku tidak tahu? Kau coba merenggut anakku dariku juga, seperti kau merenggut warisan ayah. Telepon itu membuatku sadar. Selama Diva masih melihat dirinya sebagai korban, selama itu pula dia tidak akan pernah belajar. Karma mungkin sudah datang, tapi pelajaran belum tentu diambil. Sidang tinggal 10 hari lagi. Dan kami harus memutuskan, apakah kami akan melanjutkan pertempuran ini sampai titik darah penghabisan, atau apakah kami akan mencari jalan tengah yang mungkin tidak memuaskan siapapun, tapi setidaknya tidak menghancurkan segalanya? Satu hal yang pasti, dalam perang seperti ini, tidak ada yang benar-benar menang. Yang ada hanyalah yang kalah lebih sedikit. 10 hari menuju sidang terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tak terelakkan. Suasana di rumah kami tegang namun penuh tekad. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku. Sebuah pertemuan yang harus kulakukan sebelum segala sesuatunya tidak bisa kembali lagi. Aku harus menemui Diva, kataku pada Dava pagi itu saat kami sarapan. Dia hampir tersedak kopinya. Apa? Kenapa harus sekarang? Sudah hampir sidang, Ji. Justru karena sudah hampir sidang, jawabku. Aku ingin memberinya kesempatan terakhir. Face to face. Tanpa pengacara, tanpa rekaman. Dava menggeleng kuat-kuat. Itu terlalu berisiko. Kau tahu dia bisa memutarbalikkan segalanya. Atau worse, dia bisa menyerangmu secara fisik. Aku akan pilih tempat umum. Dan aku menarik napas. Aku harus melakukan ini untuk diriku sendiri. Untuk tahu bahwa aku sudah melakukan segalanya sebelum kita menghancurkannya di pengadilan. Setelah berdebat panjang, Dava akhirnya setuju dengan syarat dia akan menunggu di mobil tidak jauh dari tempat pertemuan, siap datang jika ada masalah. Aku mengirim pesan singkat ke Diva. Butuh ketemu. Berdua saja. Cafe di Hotel Grand Indonesia. Jam 10 besok. Jawabannya datang 1 jam kemudian. Oke. Keesokan pagi, udara di kafe mewah itu terasa dingin. Aku memilih tempat di sudut yang cukup privat tapi masih terlihat oleh staf dan pengunjung lain. Jantungku berdebar kencang ketika melihat Diva masuk. Dia terlihat 10 tahun lebih tua, dengan lingkaran hitam di matanya dan postur yang agak membungkuk. Dia duduk di depanku tanpa senyum. Apa yang kau inginkan? Kalau mau minta aku menarik gugatan, lupakan saja. Aku tidak mau minta apa-apa, jawabku tenang. Aku hanya ingin kita bicara sebagai manusia, bukan sebagai musuh. Dia terkekeh sinis. 5 menit. Katakan apa yang mau kau katakan. Kenapa? Div? Kenapa kau lakukan semua ini? Tanyaku, menatap matanya langsung. Dia menghindari tatapanku. Kau tahu kenapa? Warisan itu seharusnya. Bukan tentang warisan, potongku. Tapi tentang bagaimana kau menghancurkanku. Menyebarkan fitnah bahwa aku gila. Menggunakan keguguranku sebagai senjata. Kau hampir memaksaku dirawat di rumah sakit jiwa. Matanya berkaca-kaca, tapi suaranya masih keras. Kau pikir aku punya pilihan? Ayah memberikan segalanya padamu. Padahal dialah yang menjanjikan perusahaan itu untukku. Apakah kau pernah bertanya padaku bagaimana kami akan mengelola warisan itu?
Apakah kau tahu bahwa Dava dan aku sudah merencanakan untuk memberi bagian saham untuk Kayla ketika dia dewasa? Diva terdiam, wajahnya menunjukkan kejutan. Kami bahkan sudah menyiapkan dana pendidikan untuknya sampai kuliah. Lanjutku. Tapi sekarang, setelah semua yang kau lakukan, apakah kau pikir masih mungkin? Jangan bawa-bawa nama Kayla, hardiknya, tapi kali ini tanpa energi. Tapi itu yang terjadi, Div. Karena tindakanmu, anakmu sendiri yang akan menderita. Perusahaan suamimu bangkrut, rumahmu akan dijual, dan yang paling menyedihkan, dia tumbuh dalam lingkungan di mana ibunya sibuk berperang dengan keluarganya sendiri. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Kau tidak mengerti. Ayah, dia selalu lebih menyayangi Dava. Sejak kecil. Jadi ini tentang cinta ayah, bukan tentang uang, tanyaku lembut. Dia mengangguk, tidak bisa lagi menahan tangis. Setiap kali aku berhasil, Dava selalu dapat pujian lebih. Ketika aku mengambil alih perusahaan suamiku dan membuatnya sukses, ayah hanya bilang, bagus. Tapi ketika Dava sekadar lulus kuliah, diadakan pesta besar-besaran. Sekarang aku mengerti. Ini tentang pengakuan. Tentang rasa tidak adil yang sudah mengendap selama puluhan tahun. Tapi kenapa harus menghancurkan aku? Tanyaku. Apa salahku? Karena kau sempurna. Teriaknya dengan suara tersendat. Kau selalu sempurna di mata ayah. Masakannya enak, perilakunya sopan. Bahkan ketika kau keguguran pun ayah bilang kau tabah. Sedangkan aku selalu jadi yang terlalu ambisius, terlalu keras. Aku menarik napas dalam. Jadi kau pikir dengan menjatuhkanku, kau akan mendapatkan cinta ayah? Dia menunduk, bahunya terguncang oleh isakannya. Aku tidak tahu lagi. Aku hanya marah. Marah karena ayah pergi begitu saja meninggalkan wasiat yang seperti itu. Kami duduk dalam keheningan selama beberapa menit, hanya terdengar suara tangisnya yang perlahan mereda. Div, kataku akhirnya. Ayah tidak meninggalkanmu. Bagian 30% itu cukup untuk hidup mewah seumur hidup. Tapi yang lebih penting, dia meninggalkan surat untukmu. Dia mengangkat kepala, matanya merah bengkak. Apa? Notaris Tono seharusnya memberikannya padamu sebulan setelah pembacaan wasiat, sesuai permintaan ayah. Tapi karena semua konflik ini, dia menundanya. Aku mengeluarkan amplop dari tasku, surat yang diberikan Pak Handoko padaku setelah dia berkoordinasi dengan Notaris Tono. Diva menerimanya dengan tangan gemetar. Isinya hanya 1 halaman, tapi butuh waktu lama baginya untuk membacanya. Air matanya semakin deras. Apa isinya? Tanyaku lembut. Dia menyerahkan surat itu padaku. Dengan mata berkaca-kaca, kubaca tulisan ayah mertua. Untuk putriku tercinta, Diva. Jika kau membaca surat ini, berarti wasiatku sudah dibacakan dan kau mungkin kecewa. Tapi ketahuilah, keputusanku bukan karena aku tidak mencintaimu. Justru sebaliknya. Dava butuh warisan yang lebih besar karena dia memilih untuk melanjutkan perjuanganku, mengembangkan perusahaan keluarga. Sedangkan kau sudah membuktikan bahwa kau bisa mandiri dengan usahamu sendiri. Yang kutinggalkan untukmu adalah cinta, bukan bandingan. Gunakan warisan itu untuk memperkuat usahamu, untuk masa depan Kayla, dan untuk mengingat bahwa ayahmu selalu bangga padamu. Jangan bandingkan bagianmu dengan siapapun. Hidupmu sudah sukses dengan caramu sendiri. Jangan merusaknya dengan keserakahan. Dengan cinta. Ayah. Diva menangis terseduh-seduh. Aku tidak tahu. Kau tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan, kataku. Kau langsung menyerang. Dia memandangku, untuk pertama kalinya tanpa kebencian di matanya. Aku sudah menghancurkan segalanya, bukan? Belum semuanya, jawabku. Sidang masih 10 hari lagi. Masih ada waktu untuk memperbaiki. Tapi bagaimana? Aku sudah menyebarkan begitu banyak kebohongan. Aku sudah memalsukan dokumen. Aku sudah menyuap saksi. Kau bisa mulai dengan menarik semua tuduhanmu dan meminta maaf pada keluarga besar. Dia mengangguk pelan. Dan pengadilan.
Jika kau menarik semua gugatan dan mengakui kesalahanmu di depan keluarga, kami akan mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan tuntutan pidana. Pertemuan kami berakhir dengan pelukan yang canggung tapi tulus. Ketika aku kembali ke mobil di mana Dava menunggu dengan cemas, dia terkejut melihat wajahku yang tenang. "Bagaimana?" tanyanya. "Aku pikir perang mungkin akan segera berakhir," jawabku sambil tersenyum kecil. Tapi yang tidak kukatakan padanya adalah bahwa dalam pertemuan itu, aku tidak hanya memberi Diva jalan keluar. Aku juga menemukan pengampunan dalam hatiku sendiri. Karena aku menyadari bahwa di balik semua kejahatannya, ada seorang wanita yang hanya ingin dicintai dan diakui. Dan terkadang, pengakuan itu lebih berharga daripada kemenangan di pengadilan manapun. 3 hari setelah pertemuan rahasia kami di hotel, keluarga besar Wijaya berkumpul lagi untuk pertama kalinya sejak konflik ini mulai. Undangannya tidak biasa, berasal dari Diva sendiri, yang meminta pertemuan darurat di rumah orang tua almarhum. Suasana ruang keluarga yang dulu dipenuhi tawa kini terasa seperti ruang sidang yang sunyi. Aku dan Dava datang tepat waktu, menemukan ruangan sudah penuh dengan wajah-wajah familiar yang selama berminggu-minggu menghindari kami. Bibi Ani, Paman Heru, sepupu-sepupu, bahkan kerabat jauh yang biasanya hanya hadir di acara besar. Semua hadir dengan ekspresi penasaran dan cemas. "Dia pasti akan melancarkan serangan terakhir," bisik Sari saat menyambut kami di pintu. "Atau mungkin tidak," jawabku misterius. Ketika Diva masuk, semua mata tertuju padanya. Dia mengenakan busana sederhana, wajahnya tanpa make-up, dan yang paling mengejutkan, dia datang sendirian tanpa suami atau pengacaranya. "Terima kasih sudah datang," mulainya dengan suara rendah tapi jelas. "Saya minta kalian semua berkumpul hari ini karena ada kebenaran yang harus saya sampaikan." Ruangan semakin sunyi. Beberapa orang duduk di tepi kursi mereka. "Selama beberapa bulan terakhir," lanjut Diva, suaranya mulai gemetar, "saya telah menyebarkan kebohongan tentang Jihan." Dia menunjuk ke arahku. "Semua cerita tentang gangguan jiwa, tentang dia tidak waras, tentang dia memanipulasi ayah, itu semua dusta." Desis dan gumam riuh rendah memenuhi ruangan. "Saya yang memalsukan dokumen psikiatri. Saya yang menyuap mantan Art untuk bersaksi dusta. Saya yang membuat laporan palsu ke lembaga sosial." Air mata mulai mengalir di wajahnya. "Dan yang paling memalukan, saya menggunakan uang perusahaan suami saya untuk mendanai semua kebohongan ini." Rendra, yang baru saja masuk, berdiri di pintu dengan wajah pucat. Kayla berada di sampingnya, memegang erat tangan ayahnya. "Kenapa, Diva?" teriak Paman Heru. "Kenapa kau lakukan semua ini?" "Karena saya marah," jawab Diva dengan suara pecah. "Marah pada ayah, marah pada Dava, dan terutama marah pada Jihan yang saya kira telah merebut segalanya dari saya." Dia menatapku. "Tapi saya salah. Salah tentang segalanya." Dia mengeluarkan surat dari ayah mertua dan membacakannya dengan suara bergetar pada semua yang hadir. Saat sampai pada kalimat, "Hidupmu sudah sukses dengan caramu sendiri. Jangan merusaknya dengan keserakahan." Suaranya terputus-putus oleh isakan. Setelah selesai, dia menatapku langsung. "Jihan, saya minta maaf. Maaf untuk semua fitnah, semua kebohongan, semua penderitaan yang saya sebabkan. Maaf telah menggunakan keguguranmu sebagai senjata. Itu tindakan terkutuk." Aku berdiri, berjalan mendekatinya. "Aku maafkan kamu, Diva." Pelukan kami memecahkan ketegangan di ruangan itu. Beberapa wanita menangis, termasuk Bibi Ani yang selama ini menjadi penyebar gosip terbesar Diva. Tapi kemudian Diva melakukan sesuatu yang tidak kuduga. Dia mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. "Ini adalah pernyataan tertulis yang sudah saya tanda tangani," katanya kepada semua yang hadir. "Saya menarik semua gugatan terhadap wasiat ayah. Saya mengakui semua kesalahan saya. Dan besok, saya akan menyerahkan diri ke polisi untuk mempertanggungjawabkan pemalsuan dokumen dan pencemaran nama baik." Rendra mendekat, memeluk istrinya dari belakang. "Kami akan melalui ini bersama," katanya dengan suara tegas. Pertemuan berubah menjadi rekonsiliasi. Satu persatu, keluarga mendekati kami, meminta maaf telah mempercayai fitnah tanpa memverifikasi kebenarannya.
Tapi malam itu, setelah semua orang pulang, Dava menarikku aside. Kau tahu bahwa meskipun Diva menarik laporannya, kasus pidana tetap bisa berjalan, kan? Bisiknya. Kejaksaan yang sekarang memegang kendali. Aku mengangguk. Tapi kita bisa meminta keringanan untuknya. Mengajukan perdamaian dan restitusi. Esok harinya, seperti yang dijanjikan, Diva datang ke kantor polisi didampingi Rendra dan pengacara barunya. Kami memilih untuk tidak hadir, memberikan mereka ruang untuk menghadapi konsekuensi dengan martabat. Sorenya, Pak Handoko menelepon dengan update. Diva mengaku semua. Dia bisa dijerat dengan pasal pemalsuan dokumen dan pencemaran nama baik. Tapi karena dia mengaku dan ada perdamaian, kemungkinan besar akan dapat penundaan hukuman dengan masa percobaan. Dan perusahaan mereka? Tanya Dava. Kami sudah buat kesepakatan. Kami akan injek dana untuk menyelamatkan perusahaan, dengan syarat Diva melepas semua kepemilikan sahamnya ke Rendra dan tidak terlibat lagi dalam manajemen. Itu adalah solusi terbaik yang bisa kami dapatkan. Diva menghindari penjara, karyawan tidak di-PHK, dan Rendra bisa membangun ulang bisnisnya tanpa campur tangan destruktif istrinya. Minggu berikutnya, kami mengadakan acara keluarga lagi di rumah kami. Kali ini, suasana benar-benar berbeda. Diva datang dengan membawa kue yang dia buat sendiri, sesuatu yang tidak pernah dilakukannya sebelumnya. Saya sedang belajar jadi ibu rumah tangga, katanya dengan senyum malu. Sekarang saya punya banyak waktu untuk Kayla. Setelah makan malam, dia menepuk pundakku. Bisa kita bicara sebentar? Kami berjalan ke taman belakang. Bulan purnama menerangi jalan setapak. Terima kasih, katanya. Untuk segalanya. Untuk tidak menyeretku ke penjara. Kita keluarga, Div. Kadang keluarga saling menyakiti, tapi keluarga juga seharusnya saling memaafkan. Dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku mulai terapi. Psikolog bilang aku punya masalah dengan self-worth yang membuatku obsesif pada pengakuan orang lain. Aku bangga padamu, Div. Butuh keberanian besar untuk mengakui itu. Dia memegang tanganku. Aku berjanji akan menjadi saudara ipar yang lebih baik. Dan mungkin suatu hari nanti, kita bisa jadi teman. Saat kami berjalan kembali ke rumah, tangan di tangan, aku merasa beban berat akhirnya terlepas dari pundakku. Perang sudah berakhir, dan meski ada luka yang butuh waktu untuk sembuh, setidaknya sekarang kami punya jalan untuk memulainya. Dava menunggaku di teras dengan senyum lega. Rasanya seperti mimpi, ya? Akhirnya damai. Tidak sepenuhnya damai, koreksiku. Tapi kami mulai dari sini. Malam itu, sebelum tidur, aku membuka album foto keluarga. Melihat foto-foto lama di mana kami semua tersenyum bahagia. Diva dengan tatapan ambisiusnya, Dava dengan ketulusannya, dan aku yang dulu masih polos tidak menyangka akan melalui badai sebesar ini. Tapi seperti kata ayah mertua dalam suratnya, hidup bukan tentang menghindari badai, tapi tentang belajar menari di tengah hujan. Dan kami akhirnya belajar menari, bersama-sama. Bulan-bulan berikutnya pasca pengakuan Diva terasa seperti masa rehabilitasi bagi seluruh keluarga besar Wijaya. Proses hukum berjalan dengan damai. Diva menerima hukuman percobaan selama 2 tahun dengan syarat harus menjalani konseling rutin. Dan kami sebagai pihak korban memberikan pernyataan yang meringankan. Tapi yang lebih penting dari proses hukum adalah proses pemulihan kepercayaan yang terjadi perlahan namun pasti. Suatu Sabtu pagi, aku dan Dava mengadakan open house kecil-kecilan. Undangan kami kirim ke seluruh keluarga, dengan pesan khusus, mari kita bangun kembali yang runtuh. Yang membuatku terharu, hampir semua yang diundang hadir, bahkan mereka yang dulu aktif memboikot kami. Bibi Ani, yang wajahnya selalu cemas setiap kali melihatku selama beberapa bulan terakhir, mendekatiku sambil membawa semangkuk sup buah. Ini kesukaanmu, Kanji? Katanya dengan senyum malu. Aku bikin sendiri. Terima kasih, Bibi, jawabku sambil memeluknya. Pelukan itu terasa kaku awalnya, tapi kemudian dia membalas erat. Dengar, nak, bisiknya. Aku minta maaf. Aku seharusnya tidak begitu mudah mempercayai cerita Diva tanpa konfirmasi darimu. Sudah lewat, Bibi.
Yang penting sekarang kita semua belajar. Paman Heru menghampiri Dava dengan 2 gelas jus. Dengar, keponakan. Perusahaan keluarga. Bagaimana kalau kita adakan rapat direksi lagi? Sudah lama tidak ada update. Dava tersenyum lega. Ide bagus, Paman. Aku sudah siapkan laporan perkembangan selama 6 bulan terakhir. Justru aku butuh masukan dari kalian semua. Suasana seperti ini yang kulewatkan, diskusi sehat tentang bisnis keluarga, tanpa ada dendam atau kecurigaan terselubung. Tapi pemandangan paling mengharukan adalah ketika Diva dan Rendra datang dengan Kayla. Wajah Diva masih terlihat malu-malu, tapi dia langsung menuju dapur dan menawarkan bantuan. Biarkan aku yang atur hidangan penutup, pintanya. Aku belajar buat kue lapis legit, resep dari ibu dulu. Aku mengangguk, memberikan ruang baginya untuk berkontribusi. Saat dia sibuk di dapur, Rendra mendekatiku dan Dava. Perusahaan kami mulai bangkit, katanya dengan wajah berseri. Setelah restructuring dan dengan bantuan dana darimu, kami bisa bayar semua utang pada supplier. Bahkan dapat order baru. Dan Diva, tanya Dava. Rendra tersenyum. Dia sekarang fokus jadi ibu rumah tangga dan ikut kelas memasak. Anehnya, dia justru terlihat lebih bahagia sekarang. Terapi juga membantu. Dia belajar menerima bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh pengakuan orang lain. Ketika makan siang, sesuatu yang luar biasa terjadi. Diva berdiri dan mengetuk gelasnya. Saya ingin bicara, katanya dengan suara tegas meski tangannya masih gemetar. Bukan untuk minta maaf lagi, kalian semua sudah memaafkan saya, dan saya sangat berterima kasih. Tapi saya ingin berbagi pelajaran. Semua orang terdiam, memperhatikan. Kebohongan itu seperti rumah kartu, lanjutnya. Kau bisa membangunnya setinggi mungkin, tapi suatu saat pasti akan runtuh. Dan ketika runtuh, yang tertimpa bukan hanya kau, tapi juga orang-orang di sekitarmu. Dia menatapku. Yang paling saya sesali adalah menyakiti Jihan dengan cara paling keji, menggunakan kegugurannya sebagai senjata. Itu tidak termaafkan, tapi dia memaafkan. Air matanya mulai mengalir. Dari dia saya belajar bahwa kekuatan sebenarnya bukan tentang menjatuhkan orang lain, tapi tentang kemampuan untuk bangkit dan memaafkan. Kayla yang duduk di sampingnya memeluk lengannya. Ibu sekarang baik, kan? Ya, sayang. Ibu berjanji akan selalu baik. Setelah acara itu, perubahan terus terjadi. Komunitas sosialita yang dulu mengeluarkan Diva mulai menerimanya kembali. Tapi kali ini, Diva memilih untuk tidak aktif lagi. Lebih baik saya fokus pada keluarga dan usaha catering kecil-kecilan, katanya padaku suatu sore saat kami minum teh berdua. Aku sedang develop menu sehat untuk anak-anak, terinspirasi dari Kayla yang susah makan sayur. Kalau butuh bantuan, aku senang bisa membantu, tawarku. Dia tersenyum. Sebenarnya, ada satu hal. Bisakah kamu jadi tester resep-resepku? Kamu kan jago masak. Undangan itu membuatku terharu. Ini pertama kalinya sejak konflik mulai, dia benar-benar membuka diri untuk berkolaborasi. Sementara itu, di perusahaan keluarga, Dava membuat terobosan baru. Dia mengajak beberapa sepupu muda untuk magang dan belajar bisnis. Keluarga kita butuh regenerasi, katanya dalam rapat keluarga. Dan semua harus dapat kesempatan yang sama, tidak seperti dulu di mana hanya anak pertama yang dianggap penting. Paman Heru yang dulu sangat tradisional mengangguk setuju. Kau benar, Dava. Pengalaman pahit ini mengajarkan kita bahwa favoritisme hanya melahirkan kecemburuan. Bulan demi bulan berlalu, dan hubungan keluarga tidak hanya pulih, tapi menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kami belajar berkomunikasi lebih terbuka, lebih jujur tentang perasaan, dan lebih berani mengakui kelemahan. Suatu hari, Diva datang ke rumah dengan dokumen-dokumen lama. Ayah menyimpan jurnal, katanya dengan suara haru. Dia menulis tentang kebanggaannya pada setiap kita. Bahkan, ada bagian di mana dia menyesal tidak pernah cukup menunjukkan kebanggaannya padaku. Dia menunjukkan satu halaman di mana ayah mertua menulis, "Hari ini Diva berhasil negosiasi kontrak besar." Dia memang keras kepala, tapi itulah yang membuatnya tangguh. Andai saja aku bisa mengatakan ini langsung padanya.
Kami berdua menangis membaca catatan itu. Betapa banyak kesalahpahaman yang terjadi hanya karena ketidakmampuan untuk mengungkapkan perasaan. Dari sekarang, janjiku pada Diva, kita harus jujur pada perasaan kita. Tidak boleh lagi menyimpan dendam atau kecewa dalam hati. Dia mengangguk, memegang tanganku erat. Janji. Malam itu, saat aku dan Dava berjalan-jalan di taman, dia bertanya padaku, "Apa kau tidak menyesal melewati semua penderitaan itu?" Aku memandang bintang-bintang di langit. Tidak. Karena melalui penderitaan itulah kita menemukan kekuatan yang tidak kita tahu ada dalam diri kita. Dan yang lebih penting, kita menemukan arti keluarga yang sebenarnya. Dinding kebohongan memang sudah runtuh. Tapi dari puing-puingnya, kami membangun sesuatu yang lebih indah. Sebuah keluarga yang tidak sempurna, tapi penuh dengan pengertian, maaf, dan cinta yang tulus. Dan untuk itu, semua penderitaan selama ini menjadi worth it. 6 bulan pasca rekonsiliasi, kehidupan keluarga kami telah menemukan ritme baru yang lebih sehat. Namun alam semesta sepertinya masih memiliki caranya sendiri untuk menyempurnakan proses penyembuhan ini, menghadirkan karma-karma beruntun yang tidak lagi terasa seperti hukuman, melainkan seperti pelajaran yang harus diselesaikan. Pagi itu, hujan deras mengguyur Jakarta ketika telepon berdering. Dari layar terlihat itu dari sekolah Kayla. Diva yang sedang berada di rumahku untuk mencoba resep baru kue kering langsung menangkat dengan wajah cemas. "Ibu Diva? Ini dari sekolah Kayla. Kayla demam tinggi dan muntah-muntah. Kami sudah hubungi ayahnya tapi tidak diangkat. Bisakah ibu segera datang?" Wajah Diva panik. "Mobilku sedang di bengkel. Dan hujan begini." "Pakai mobilku," kataku segera, melemparkan kunci mobil. Aku ikut. Perjalanan ke sekolah terasa seperti mimpi buruk. Hujan begitu lebat sehingga visibilitas hampir nol. Diva yang menyetir terlihat gemetar. Tangannya mencengkeram kemudi dengan kencang. "Tenang, Div. Pelan-pelan saja," kataku mencoba menenangkannya. Aku tidak bisa kehilangan dia, Ji," isaknya. "Setelah semua yang terjadi, Kayla adalah segalanya bagiku sekarang." Saat kami tiba di sekolah, guru yang menunggu langsung membawa kami ke ruang UKS. Kayla terbaring pucat, berkeringat dingin. "Mama," bisiknya lemah. Diva memeluk erat putrinya. "Mama di sini, sayang. Mama di sini." Kami segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Dokter mendiagnosa infeksi pencernaan akut yang butuh perawatan intensif. Saat Kayla dipasang infus, Diva duduk di samping tempat tidurnya, tak lepas memegangi tangan mungil putrinya. Rendra tiba setengah jam kemudian, wajahnya pucat membawa tas berisi pakaian ganti. "Maaf, tadi sedang meeting penting," katanya terengah. Diva malah tersenyum lemah. "Tidak apa. Yang penting sekarang Kayla ditangani dengan baik." Malam itu, saat kami bergantian jaga di rumah sakit, Diva bercerita padaku dengan suara lirih. "Dulu, waktu Kayla masih bayi, aku selalu menyerahkan urusannya pada pengasuh. Aku sibuk dengan bisnis, dengan kegiatan sosial, dengan hal-hal yang kupikir penting." Air matanya menetes. "Sekarang aku sadar, tidak ada yang lebih penting dari ini, dari berada di sampingnya ketika dia butuh. Ini adalah karma pertama, karma yang justru membawa berkah." Penyakit Kayla menyadarkan Diva tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Karma kedua datang seminggu kemudian, dalam bentuk yang sama sekali tak terduga. Kami mendapat kabar bahwa apartemen mewah Diva yang dulu menjadi simbol statusnya, dan yang rencananya akan dijual untuk menutup utang, terbakar akibat korsleting listrik. Kebetulan saat itu apartemen sedang kosong karena sudah dikosongkan untuk persiapan penjualan. "Semua barang mewahku habis," bisik Diva saat melihat foto-foto yang dikirim agen properti. Tapi kemudian dia tersenyum aneh. "Barang-barang itu hanya beban. Sekarang aku benar-benar bisa mulai dari nol." Rendra yang mendampinginya malah terlihat lega. "Kita memang sudah berencana jual, kan? Sekarang asuransi yang akan mengganti kerugian. Malah lebih baik." Tapi karma ketiga adalah yang paling menggetarkan. Diva mulai serius dengan usaha catering sehatnya. Suatu hari, dia dapat pesanan besar untuk acara charity.
persis seperti acara-acara yang dulu sering dia datangi sebagai tamu undangan. Siapkan yang terbaik, pesanku. Ini kesempatan emas. Tapi pagi hari acara, terjadi masalah besar. Supplier sayuran organiknya terkena banjir, tidak bisa kirim bahan. Diva panik, inilah order pertamanya yang besar. Dan gagal sekarang bisa menghancurkan reputasinya yang baru mulai bangkit. Tenang, kataku sambil menelepon. Aku punya kenalan supplier lain. Dan beberapa ibu-ibu keluarga besar sedang berkumpul di rumahku. Kita bisa bantu. Dalam 2 jam, ruang dapur rumahku berubah menjadi pusat produksi massal. Bibi Ani yang memotong sayur, Sari yang mengatur packaging, bahkan beberapa sepupu yang dulu ikut membekotku sekarang dengan semangat membantu. Kita keluarga, kata Paman Heru yang kebetulan mampir, lalu dengan canggung membantu mengangkat kardus-kardus. Harus saling bantu. Acara charity itu sukses besar. Bahkan, pemilik event yang adalah seorang sosialita ternama, memuji masakan Diva. Ini persis seperti masakan almarhumah ibumu, katanya pada Diva. Dulu dia sering membuat kue untuk penggalangan dana. Diva terharu. Ibu mertuaku memang dikenal sebagai ahli masak yang dermawan. Saya tidak tahu, bisiknya padaku. Selama ini saya sibuk mengejar hal-hal glamor, sampai lupa warisan terbesar dari ibu justru ada di dapur. Malam itu, usai suksesnya acara, Diva mengumpulkan kami semua di rumahnya yang baru, sebuah rumah sederhana di kawasan yang tidak elit, tapi penuh kehangatan. Terima kasih, katanya dengan suara bergetar. Terima kasih sudah tidak menyerah pada saya. Terima kasih sudah mengajari saya tentang arti keluarga yang sebenarnya. Dia kemudian mengeluarkan album foto lama. Dari sekarang, saya ingin melanjutkan warisan ibu, bukan warisan harta, tapi warisan kasih sayang melalui masakan. Rendra memeluk bahunya bangga. Diva sekarang lebih bahagia dengan hidup sederhana ini. Dan itu membuat saya lebih mencintainya daripada sebelumnya. Saat pulang, Dava memegang tanganku erat. Kau lihat? Kadang karma tidak datang untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan. Aku mengangguk. Dan kadang, berkah terbesar justru datang melalui hal-hal yang awalnya kita anggap sebagai kutukan. Karma-karma beruntun itu memang mengubah hidup Diva secara drastis. Dari wanita kaya yang terobsesi dengan penampilan dan status, menjadi ibu rumah tangga sederhana yang menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Tapi yang lebih penting, karma-karma itu tidak menghancurkannya, justru membangunnya menjadi pribadi yang lebih utuh. Dan untuk kami semua, ini mengajarkan bahwa dalam setiap kejatuhan, ada kesempatan untuk bangkit lebih tinggi. Dalam setiap kehilangan, ada ruang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Seperti kata ayah mertua dalam jurnalnya yang sekarang sering kami baca bersama, hidup bukan tentang seberapa banyak yang kau kumpulkan, tapi tentang seberapa berarti kau bagi orang lain. Akhirnya, setelah melalui segala badai, kami semua belajar makna sebenarnya dari kalimat itu. 2 tahun telah berlalu sejak badai fitnah itu berakhir. Hari ini, matahari pagi menyinari halaman belakang rumah kami dengan lembut, menerangi persiapan acara spesial, ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Tapi yang lebih istimewa, ini adalah perayaan kedua setelah rekonsiliasi keluarga kami. Dava, tolong bantu gantung lentera yang biru di pohon itu, panggilku dari tengah taman, sambil menata meja panjang yang sudah penuh dengan berbagai hidangan. Dava tersenyum, matanya berbinar bahagia. Sabarlah, yang paling cantik. Semua akan siap tepat waktu. Suasana pagi ini begitu berbeda dengan ketegangan yang dulu pernah menyelimuti rumah ini. Sekarang, tawa dan canda mengisi setiap sudut. Bahkan Diva sudah datang sejak pagi, sibuk di dapur menyiapkan hidangan andalannya, rawon dan sate ayam yang resepnya diwariskan dari almarhumah ibu. Jihan, coba rasain ini, panggil Diva dari dapur. Wajahnya bersemu merah karena panas tapi tetap ceria. Aku modifikasi resep rawonnya. Tambahkan sedikit jahe. Aku mencicipinya. Enak sekali, Div. Pasti akan jadi favorit hari ini. Dia tersenyum lega. Terima kasih sudah mempercayaiku mengurus masakan utama. Kau sekarang ahli masak terbaik di keluarga kita, kataku sambil memeluknya. Perubahan dalam diri Diva masih sering membuatku terharu.
Wanita yang dulu hanya memikirkan tas branded dan jam tangan mewah, sekarang justru bangga dengan celemek masaknya yang sederhana. Usaha catering sehatnya pun semakin maju, bahkan sudah melayani beberapa kantor besar. Satu persatu tamu mulai berdatangan. Bibi Ani datang dengan seluruh keluarganya. Paman Heru dengan cucu-cucunya yang lucu, bahkan kerabat-kerabat jauh yang dulu ikut menjauhi kami sekarang hadir dengan senyum dan doa. Tapi kejutan terbesar adalah ketika Notaris Tono tiba dengan membawa sebuah amplop besar. Untuk kalian, katanya pada kami berdua. Dari almarhum ayah. Dia minta saya berikan pada hari pernikahan kalian yang kelima. Dengan tangan gemetar, Dava membuka amplop itu. Isinya bukan harta atau dokumen bisnis, melainkan surat panjang dan album foto lama. Anak-anakku tersayang, bacanya dengan suara bergetar. Jika kalian membaca surat ini, berarti kalian telah melalui ujian terberat dalam keluarga dan berhasil mengatasinya. Ayah mertua ternyata mengetahui potensi konflik yang akan terjadi setelah kepergiannya. Dalam surat itu, dia menulis, "Diva, anakku, kau yang paling kuat tapi juga paling rapuh. Jangan biarkan kekuatanmu menjadi kelemahanmu. Dava, kau yang paling lembut, jangan biarkan kelembutanmu menjadi ketidakberanianmu. Dan Jihan, menantuku, kau adalah perekat yang tak kusadari kehadirannya. Maafkan ayah jika selama ini tidak cukup menunjukkan betapa berharganya kalian semua." Semua yang hadir terdiam, beberapa bahkan menangis terharu. Diva mendekat dan memeluk kami. "Ayah benar," bisiknya. "Kita saling melengkapi. Aku yang keras, Dava yang lembut, dan Ji yang menjadi penyeimbang." Acara pun berlanjut dengan penuh sukacita. Saat pemotongan kue, tiba-tiba Dava naik ke panggung kecil yang kami siapkan. "Saya ada pengumuman penting," katanya, menarik perhatian semua tamu. Setelah diskusi panjang dengan keluarga, kami memutuskan untuk membentuk Yayasan Wijaya, khusus membantu korban fitnah dan perundungan. Semua tepuk tangan riuh. Tapi Dava belum selesai. Dan sebagai direktur utamanya, kami memilih Diva Wijaya. Wajah Diva terpana. "Apa? Tapi, aku. Siapa yang lebih memahami dampak buruk fitnah daripada kamu?" kataku sambil mendekatinya. "Dan siapa yang lebih bisa menginspirasi orang untuk berubah daripada kamu?" Air mata Diva mengalir. "Aku tidak pantas." "Justru kamu yang paling pantas," sahut Rendra dari kerumunan. "Karena kamu tahu bagaimana rasanya jatuh, dan bagaimana bangkit lagi." Kayla yang sekarang sudah 7 tahun mendekat dan memegang tangan ibunya. "Ibu pasti bisa. Ibu sekarang pahlawan buat Kayla." Dalam acara itu, kami juga mengumumkan program beasiswa untuk anak-anak karyawan perusahaan keluarga, serta program pelatihan untuk ibu-ibu muda yang ingin berwirausaha. "Kita harus berbagi berkah," kata Dava pada keluarga besar. "Warisan ayah bukan hanya untuk kita, tapi untuk sebanyak mungkin orang yang bisa kita bantu." Malam itu, saat semua tamu sudah pulang, kami bertiga, aku, Dava, dan Diva, duduk di teras memandang bintang. "Tidak pernah kubayangkan kita bisa seperti ini," gumam Diva. "Dulu kita seperti musuh, sekarang kita keluarga," lengkapku sambil tersenyum. Dava memegang tangan kami berdua. "Ayah pasti bangga melihat kita sekarang. Bukan karena bisnis kita yang semakin maju, tapi karena kita akhirnya mengerti arti keluarga yang sebenarnya." Esok harinya, langkah pertama yayasan dimulai. Diva dengan semangat baru memimpin pertemuan pertama, berbagi pengalaman pribadinya dengan para korban fitnah yang datang mencari bantuan. "Aku pernah menjadi pelaku, dan itu adalah penyesalan terbesarku," katanya pada seorang wanita muda yang menjadi korban fitnah rekan kerjanya. "Tapi selama ada niat untuk berubah, selalu ada harapan." Melihatnya sekarang, sulit percaya ini adalah wanita yang sama yang dulu tega memfitnahku dengan keji. Tapi seperti kata Dava, orang bisa berubah jika diberi kesempatan dan dicintai dengan tulus. Kini, warisan terbesar yang kami terima dari ayah mertua bukanlah harta atau perusahaan, tetapi pelajaran tentang kekuatan memaafkan, tentang arti keluarga sejati, dan tentang bagaimana sebuah ujian terberat justru bisa mengubah kita menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Dan seperti yang kutulis di buku harianku malam ini, terkadang,
berkah terbesar datang menyamar sebagai musibah terburuk. Tugas kita adalah percaya bahwa setelah badai, akan selalu ada pelangi, bahkan jika kita harus menunggu cukup lama untuk melihatnya. Kami memang harus melalui jalan berliku dan penuh onak untuk sampai ke sini. Tapi setiap langkah, setiap air mata, setiap luka, semuanya worth it untuk kedamaian yang kami rasakan hari ini. Karena akhirnya, kami menemukan bahwa keluarga bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang saling menerima dalam ketidaksempurnaan. Bukan tentang tidak pernah berselisih, tapi tentang selalu memilih untuk kembali bersama. Dan yang terpenting, tentang mengubah musuh terbesar menjadi sekutu terkuat.